Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batanya Ustaz Pak? Ya. Atau ke ikut rumah Mak Datuk Perpat ya? Iya, betul. Beliau ada? Anda sendiri? Kebetulan. Perlu jambo? Iya Mak. Ya, silakan masuk. Jadi? Tidak. Terima kasih. Siapa ya? Ambo nan mandelipun ke Patang. Oh, anak mahasiswa Islam tuh. Iya Mak. Kampuang mana? Pekun buah. Suku? Caniago. Kamanakan ambo. Walaupun kita balai daerah, tapi asal sesabi orang Ciniago kemanakan itu perhatian. Kalau baik itu tapi bana ambo memanggil mama kan? Tapi enak. Apa bah? Iko mama. Kamang ganggu mama seketik. Nanda ada. Lah boleh ambo menyampaikan kasih nak? Silakan. Macam iko mama. Ambo sedang melakukan penelitian tentang hubungan antara adat dan agama. Ya. Temanan ambo pilih aplikasi adat basan di syarak basan di kitabullah dalam masyarakat Minangkabau. Puncak tuh. Tapi sesudah dimulai mengumpulkan bahan-bahan, tiba keraguan ambo mak. Rasanya kelayakan masalah adat kurang akurat untuk sebuah kajian ilmiah. Oh, begitu. Anta ba'alah kemudian saya sudah mengikuti kaset-kaset balerong, timbul balian minat untuk melanjutkannya. Sehingga, ya, ambo mencari Mamak Datuk kemari. Apa yang bisa ambo bantu? Kalau tidak keberatan, ambo yang meminta Mamak menjadi narasumber tentang adat Minangkabau. Narasumber itu apa? Narasumber mukasihnya orang yang mampu memberikan informasi segala sesuatu yang berkaitan dengan adat. Oh, baik tuh. Mungkin kemanakan salah alamai. Kebetulan amboku bukan pakar adat, apalagi ulama. Maaf Mak, saya sudah ambo cari-cari. Iya Mak Datuk lah satu-satunya orang yang ambo arukkan. Jadi barunya Mamak membantu ambo. Tolong ambo Mak. Ya, tidak hanya ambo kan menggurui mahasiswa calon sarjana. Sekarang kan ambo ke cuma tamakan SMA. Tidak mati kelilah, tidak senjang tuh. SMA itu kan jenjang pendidikan formal Mak, sedangkan dalam adat. Insya Allah ambo bantu ya, kadar kemampuan. Aku carilah tambahnya kena lain. Alhamdulillah, terima kasih Mak. Kalau tidak salah, Cako kemanakan mengatakan bahwa masalah adat Minangkabau kurang memenuhi syarat untuk perbincangan ilmiah. Tadinya memang iyo. Nah, apa alasan kemanakan berpandangan itu? Sebab sepanjang yang ambo tahu ajaran adat kita kok bersifat dogmatis. Kasihnya? Suatu paham yang tidak realis, batili-tili dan melawan logika. Malah kadang-kadang ada kesan sebagai ajaran pembodohan. Umpamanya? Banyak. Salah satunya pendangkalan ajaran Islam. Padahal doktrin adat itu sendiri adalah adat basan di syarak basan di kitabullah. Iya. Tapi ternyata pengamalannya bertentangan dengan syariat Islam. Jadi adat Minangkabau tidak lagi relevan untuk masuk ini. Entah untuk umat terbelakang tempo dulu. Sampai sini kemanakan masih beranggapan demikian? Untuk sementara iya. Baiklah. Merupakan setiap hak orang untuk menilai dan berpendirian tentang sesuatu paham. Tapi sebagai golongan intelektual macam kemanakan, seharusnya tidak buru-buru mengambil satu kesimpulan sebelum dianalisa secara objektif dan mendalam. Dan tolong soal a priori dulu. Bebaskan diri dari perasaan pro dan kontra, sehingga sampai menemukan hasil kajian yang murni. Basyo ayah menjadinya saya nalandai. Itu dana mau kasih kedatangan ambo kemari Mak. Macam itu kenakan? Aku tuh Mak. Dengan memperbincangkan adat, kita lah berhadapan dengan satu lingkaran yang sangat luas dan kompleks. Karena adat itu sendiri mencakup seluruh aspek kehidupan manusia Minangkabau. Untuk itu,
Barangkali kita harus membatasi pembicaraan sekitar materi yang teman akan butuhkan saja. Setuju. Sesuai dengan bidang ilmu nan Ambo dalami saat koma. Ya. Ambo ingin mendapatkan jawaban tentang peranan adat dalam Islamisasi di Tanah Minang. Ambo mulai dari adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Silakan. Simpel saja, Mak. Adat itu apa artinya? Peraturan. Sandi? Landasan. Nah, kalau Sarak? Kumpulan hukum-hukum Islam. Kalau Kitabullah? Kitabullah yaitu kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul tertentu. Bukannya hanya Al-Quran kan, Mak? Bukan? Nah, apa sebab dalam pengamalannya orang Minang tidak memakai Taurat dan diturunkan kepada Nabi Musa atau Zabur kepada Nabi Daud dan Injil kepada Isa? Bukankah itu suatu pengingkaran dari apa yang diakui? Secara redaksional mungkin, tapi tidak secara kontekstual. Coba minta keterangannya, Mak. Definisi adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah ialah bahwa aturan-aturan adat Minangkabau takluk di bawah syariat Islam yang dibawa oleh Muhammad. Kalau baik itu tidak sesuai antara lafaz dan makna. Ajarannya mengatakan Kitabullah, sedangkan pengamalannya cuma Quran. Sebagai mahasiswa Islam, Kemenakan pasti tahu bahwa 3 kitab terdahululah disarikan dalam Quran. Maka Kitabullah mendimungkasi risiko tak lain adalah Quran itu sendiri. Itu menurut Allah, tapi secara argumentasi alasan mama tidak bisa diterima. Oke, kamu paham. Lupa Kemenakan. Apa tuh, Mak? Bahwa dalam menafsirkan suatu ayat bukan hanya mengandalkan ilmu balaghah, tapi juga asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Begitu juga hanya dengan pepatah pecici sebagai ayat-ayatnya ada. Nah, mari kita tinggal historis adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Pada awal adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah dideklarasikan di Bukit Marapalam tahun 1833 oleh ampek komponen masyarakat Minangkabau, yaitu golongan adat yang diwakili kerabat kerajaan Pageruyuang, golongan cendekiawan diwakili politisi Padri, golongan tarik taga oleh para panglima anak buah harimau yang Salapan, dan golongan agama dari si Antero Tanah Minang. Nah, dari pihak orang agama indak surang pun hadir namanya pastor, pendeta, uskup atau rabi selain hanya ulama-ulama Islam. Sebab waktu itu orang Minangkabau tidak mengenal Kristen dan Yahudi. Paham? Kalau begitu, mana kok indak dikatakan saja adat Basandi Quran? Kan beres. Itulah Hinyo Minangkabau Kemenakan. Sastra Minang itu unik dan ruwet sebagaimana juga karakter manusianya. Apa kira-kira Kemenakan? Masalah pengertian Kitabullah jadilah dulu. Kini kita beralih kepada kata sandi. Tadi Madatuk mengatakan bahasanya sandi itu landasan. Betul. Nah, tolong dipajali keterangannya. Baik. Untuk menjaga kondisi bangunan rumah gadang, maka di setiap tapak tiang-tiangnya dipasang batu minyak, nandasa dan karet supaya pagaknya rumah jadi mantap. Artinya rumah diumpamakan adat dan sandi dimisahkan Islam. Yo. Nama dulu adat ya kamu. Dulu adat. Kok begitu? Nah, Islam baru masuk ke Tanah Minang pada awal abad ke-12 Masehi. Sedangkan di abad ke-3 Masehi masyarakat Minangkabau lah tersusun rapi dengan adat istiadatnya. Itu satu bukti kalau jalan pikiran orang Minang itu tidak logis. Mana mungkin dahulu bangunan dari pondasi itu kan mustahil, Mak. Apa yang mustahil bagi orang lain menjadi mungkin di Minangkabau? Kok badak tuh, Mak? Kalau proses pembangunan rumah gedung memang dahulu pondasi dari bangunan, tapi arsitektur rumah gadang membuatnya tabaliak, yaitu waktu meracik pakai ngalah tagak di posisi masing-masing. Maka tunggak-tunggaknya sangatnya digantung tidak menyentuh tanah. Barulah sesudah sempurna tagak karang ke rumah disusulkan batu picak sebagai pondasi. Di mana tak ada logisnya? Katanya Mama Tek. Oh, baik itu. Ayo betul. Kita beralih ke masalah lain banyak Madatuk. Masalah apa lah? Kalaulah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah itu diamalkan, maka berjalanlah syariat Islam di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Iya.
Tapi ternyata orang awak tidak konsisten berpendirian. Orang Minang alun memeluk Islam sajarah kaasah. Masih sakarek-sakarek nan mana cocok je selero. Tapi kok rasa kapai demi pakan. Coba je contoh. Papatah nan mengatakan, Titi biasa lapuk janji biasa mukiah. Apa itu tidak melawan hukum Islam nan mewajibkan menepati janji? Kok malah orang Minang membiasakan barang nan dilarang? Itu namanya kan engkar. Karena orang fasik. Salah kaprah. Tapi secara terang-terangan papatah itu melegakan orang memungkiri janji kan, Mak? Itu bukan pembenaran, Ki, ya. Tapi peringatan. Seolah-olah pepatah itu mengatakan, awas kalau kamu barang, paresu dulu jembatannya. Bahasa berbeda itu, dek memang jembatan itu biasa lapuk. Usahkan jembatan batang karambi, ya jembatan basi pun bisa lakai. Betul. Atau hati-hati kalau berjanji. Kau tidak bisa menepati janji lebih baik isyarat janji. Sebab cenderung bana manusia aku mengukiri janji. Sampai Nabi Adam pun mengukir janji untuk tidak memakan buah hudi. Artinya orang awak itu cukup batele-tele, Mak. Tidak efektif dalam berkomunikasi. Katakan sajalah dilarang memungkiri janji. Itu kalimat kasar, kurang sopan. Nah, harusnya. Kalimat itu biasanya dipakai untuk masyarakat dan alim berbudaya. Nah, sama saja dengan kalimat yang berbunyi, dilarang merokok. Kan kasar tuh. Anak-anak yang lebih rancak dan kemenakan dia bahasa lain yang berbunyi, terima kasih bagi Anda yang tidak merokok. Tapi kenyataannya pepatah janji biasa mukia itu menjadi bumerang untuk orang Minangkabau sendiri kan, Mak? Orang Minang nama. Orang Minang yang tidak tahu dia patah krama Minangkabau. Yang tak memahami sastra Minang dan nilai tinggi. Dengan membiasakan berkomunikasi dengan bahasa-bahasa bersayap macam tadi, mendidik orang Minang menjadi arif, tanggap, berbudi luhur dan capek menangkap aspirasi orang lain. Apa tidak ada kalimat yang lebih simpel selain titi biasa lapuk jo janji biasa mukia tadi, Mak? Ada. Apa tuh? Ada pula pituah yang sama kasihnya. Yaitu ikara ditabuhi, janji ditepati. Ikara? Nah, ikara itu artinya ikrar, komitmen atau pengakuan. Itu mesti ditabuhi atau tidak dikhianati. Sedangkan janji wajib ditepati. Kurang apa ini Minangkabau? Nah, ada sebagian orang mengatakan kalau papatah nan batu adalah titi binaso lapuk, janji binaso mukia. Orang siswa menyusun pepatah itulah dipikirkan matang-matang. Jaleh sasarannya tinggi, bahasanya dan dalam pesapahnya. Bukan asal jadi. Makanya kalau awak tidak mampu menerjemahkan, izinlah lafadznya dirubah-rubah. Lafadzan asli yang tadi, biaso, bukan binaso. Titi binaso lapuk, janji binaso mukia itu kalimat orang awam, bukan untuk orang yang pikir. Nyantang kadali kepiah nomor 7, sedangkan kepala awak nomor 8, usah tengkurak nitara. Tapi tukar kepiah dengan gadang naknya sesuai di kata lo. Baik itu menyenang. Ya, itu anda pia. Iya, bola paham, Mak. Sebenarnya paham begini. Ikut cek lagi ke Mama. Apa? Orang bapak sambahan. Ada orang persembahan. Orang menyembah orang itu kan namanya syirik kan? Angku datuk parpati disambah orang atau ke mamak ke Tuhan. Maka sejak dulu sampai bak kini orang Minangkabau itulah terlanjur syirik. Makanya para tobat masal, Mak, untuk membantu akidah. Halah, ada jo. Inggo itu dulu, Mak. Mengkasih menyembah di sikoko bukanlah menuhankan seseorang atau menghambakan diri. Bukan itu. Tapi sekedar kata-kata penghormatan. Seakan-akan merajukan lawan mengecek sehingga beliau disambah. Itu namanya basa-basi. Ya enggak? Di akhir surah orang dulu biasa menulis kalimat macam itu. Sembah sujud dari Ananda. Apa itu dianggap mentuhan karang gaek? Ataupun alasan Mama kata-kata menyembah itu salah. Iya, itu salah. Nah, kalau lah tahu salah, untuk apa dipakai juga? Boleh dipakai yang salah asalkan sama-sama paham kasihnya. Suli ambo terima, Mak. Ambo rasa hal semacam itu dipakai orang setiap hari, di mana dan kapan saja. Kebenaran itu sifatnya universal, Mak. Yang benar itu benar, yang salah tetap salah. Nah, tidak boleh diagu-agu. Maaf teman-teman. Sebenarnya ikut pelajaran anak SD, bukan porsinya mahasiswa. Tapi apa boleh buat, tak pasal Mama ungkapkan supaya jangan salah persepsi tentang Minangkabau. Kini giliran Mama katanya, pernah ndak kemanakan mencelia orang sembahyang demi saji?
Itu musajid memang sampai orang sembahyang, Mak. Bukan musajid namanya kalau dipakai orang untuk sembahyang. Iko Mama serius atau bagarah? Astagfirullah. Dato' Parvati alin lepikun kemenakan. Tapi anda alun paham tujuan kata-kata Mama tadi. Pernah enggak kemenakan mencelek orang menggunting baju? Ada. Orang gila atau orang waras? Iya, orang waras. Mama yakin kalau tukang jahit menggunting bahan kain untuk dijadikan baju, bukan menggunting baju nah sudah. Ya dah. Batu ajuo, Mak. Bukan batu ajuo, tapi sabana batu. Nah, ada pun kata-kata memasak nasi, membuat tapuang, membuka lapau sadonya kata-kata salah. Tapi dek sama-sama paham antara nama ngecek dan nama nanya, apa yang salah menjadi batu. Umpama tadi orang sembahyang musajid. Dan batu adalah salat. Sebab sembahyang artinya menyembah hyang, artinya dewa. Kau nak salat di musajid, kau nak sembahyang, kayak kelenteng. Nah, mungkin ini, Mak. Lah mengerapi dana mungkin itu. Kata-kata 1001 menyatakan jumlahnya sangat banyak. Yo. Padahal barangkali tidak sampai 10 kan agak tu Mak. 1001 masalah nak dipikirkan. Oleh sebab itu, tunggu dulu menilai Minang itu kuno, tidak relevan, bertele-tele dan lain sebagainya sebelum dia pelajari bana bahasa Minang yang sari dengan misteri dan teka-teki. Sabana malu ambo jadinya, Mak. Ambo tatarung di batu ketek. Dek batu ketek mungkin mana ruang atau di batu gadang dalam tuang namun. Tapi kalau orang bijak, tidak mungkin kata ruang 2 kali di Karikian dan Cako. Kok kata ruang 2 di batu lain pula. Mendengar pepatah syarak bati lanjang adat pasti samping, ada kesan seolah-olah adat itu lebih sopan dari agama. Atau boleh juga dikatakan semacam pelecehan dan merendahkan Islam. Nah, komentar Mama? Itu hanya sebagai gambaran perbedaan karakter antara adat dan Islam. Bahwa seluruh pesan syarak itu disampaikan dengan bahasa lugas, tegas, transparan. Tidak ada yang tersembunyi atau ditutup-tutupi. Itu yang dimutasi jobati lanjang. Sedangkan adat basi sampiang atau pakai kain artinya serba tertutup dan ajarannya memakai kalimat-kalimat tersamar. Orang Minang lebih cenderung mempergunakan ketukiasan, malerang, daun pamu, handai-handai, banisa juga ibarat. Ukuran martabat seseorang dalam pergaulan ditentukan oleh sejauh mana kemampuannya berdialog dengan bahasa sindiran yang dianggap lebih halus. Umpamanya apa? Islam mengatakan la takrabu zina, jangan kamu dekati zina. Tapi orang awak mengatakan usah burak rumah salah cando, sumbang pandangan mata. Tujuannya sama, yaitu menjauhkan diri dari sesuatu yang mengarah kepada perbuatan asusila. Jadi, istilah bati lanjang itu bukan pelecehan dan merusak citra Islam. Bukan. Harus hati-hati memahami ragam Bapak Minang itu sendiri. Kalau ungkapan yang mengatakan adat dan lazim syarak dan kawi, apa pula artinya itu, Mak? Lazim dan kawi itu dah suara. Lazim artinya biasa dan kawi maknanya kuat. Komunikasinya Niko. Bahwa pesan-pesan itu larut dalam sikap perbuatan yang dilakukan berulang-ulang atau dilazimkan. Sedangkan peran agama memperkuat. Dalam arti menjadi motivasi dalam kelaziman adat. Di sikau nampak persenyawaan 2 ajaran bumi dan langit. Atau hukum-hukum produk hasil upaya manusia dan hukum-hukum yang datang dari Allah. Kalau baik itu posisi syarak di belakang adat. Bahwa agama hanya seporna saja dari pelaku adat. Syarak aktif menseleksi setiap tindak tanduk adat. Sesuatu yang tadinya lazim di masyarakat, kemudian ternyata bertentangan dengan Islam, maka ini ditolak. Mesti ditinggalkan. Atau lebih tegas dikatakan oleh pepatah lain, yaitu syarak mengatur, adat memakai. Apa yang dikehendaki Islam untuk kemaslahatan umat harus diundangkan oleh adat. Dibuat peraturan-peraturan baru dan menyampaikan misi Islam. Umpamanya? Lahirnya adat berkesenian dan menama salawat dulang. Yaitu membaca salawat Nabi dalam lagu berirama Minang dengan mempergunakan dulang atau talam sebagai alat instrumennya. Itu juga kesenian badikia. Dikia itu berasal dari kata zikir. Berzikir atau badikia dalam dialek Minangkabau.
Sebaliknya, kesenian berbau judi yang diharamkan tidak lagi dipakai dah. Dulu ada namanya babi biak, yaitu lomba bagi luri pijiak menembak ayam yang dikawinkan di satu tiang di tanah lapang. Ini lagi larang tuh. Baku dilarang, Mak. Pertama, menyiksa binatang yang dagingnya haram karena mati tanpa didadia. Yang kedua, perbuatan bataruah dan nyata-nyata sifatnya judi yang diharamkan. Baik itu halnya dengan madu ayam, badadu, dan minum tua. Kalau itu, apa sebab tidak dilarang permainan pacu kudo yang menjadi sarana perjudian? Balomba pacu kudo itu tidak perlu dilarang, sebab hukumnya mubah saja. Tidak ada sanksi hukumnya. Boleh saja. Nah, aku silai, Mak. Ba'a dengan praktek bataruah. Apa itu bukan judi? Itu yang mesti ditinggalkan. Kalau memang serius membasmi judi, larang saja pacu kudo. Karena itu kan cara maksiat, Mak. Tidak mungkin. Baku tidak mungkin deh, Mama. Umpama orang mempergunakan pisau untuk membunuh. Apa perlu mesti ada pisau? Kan tidak. Tanpa mempergunakan pisau pun pembunuhan bisa saja terjadi. Nah, ba'a dengan permainan madu kabau. Di situ kan orang bajudi sambil menyiksa binatang kan, Mak? Apa bedanya jika ayam? Itu perbuatan menyimpang dan mesti diluruskan. Sampai hari itu orang masih saja madu kabau nampak dembo. Ba'a mako indak luri-luri juga. Itu wewenang mama dan pemerintah setempat. Dan itu di luar konteks kebicaraan kita. Mana ijam lari dari kenyataan. Bagaimanapun, madu kabau itu diadukan sekali dalam seminggu di pantai resmi. Apa itu bukan lelaziman? Sedangkan kata mama tadi, adat nan lazim, syarat nan kawin. Macam kau kenakan. Ba'a tuh, Mak. Proses islamisasi di Minangkabau masih berjalan dan tetap akan berjalan. Kalaupun basuyo praktek-praktek yang menyimpang dari ajaran Islam, ya itulah bangkalai yang mesti kita sudahkan. Berjalan tentu tidak selangkah sampai memanjuang tidak setakwa putih. InsyaAllah doktrin adat bersani syarat-syarat bersani kitabullah atau adatnya lazim syarat nangkai tidak hanya sebagai retorika tanpa makna, tapi diaplikasikan dalam setiap perilaku orang Minangkabau. Ya tergantung kepada kemauan dan kemampuan kita bersama. Kami tunggu, Mak. Bukan hanya menunggu dan musah bahkan kami. Setiap komponen dalam masyarakat wajib berperan aktif dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk kemenangan-kemenangan mahasiswa sebagai generasi penerus Minangkabau. Kita tarikan, Mak. Rancak. Kalau memang orang Minang konsekuen dengan meletakkan Islam di landasan adat, seharusnya pewarisan haratu kepada anak, bukan ke kemenakan, sesuai dengan paraib. Amba rasa itu bukan hanya sekadar proses, Mak, tapi sebuah kecerobohan pemangku adat dan alim ulama Minangkabau yang dengan sadar membelakangi hukum Islam yang sudah baku. Bukan itu kan, Mak? Bukan. Apa dalil Mak Datuk mengatakan bukan? Bukan dalih, tapi dalil. Itu realita, Mak. Realita yang salah cara memandang. Keterangannya? Adalah salah besar mengatakan adatlah membelakangi hukum Islam. Faraidlah diberlakukan sejak dulu sesuai dengan jenis harta yang dikategorikan agama. Adapun harta yang diwariskan kepada kemenakan itu adalah harta pusaka tinggi, milik komunal, milik orang banyak. Sedangkan harta pribadi diwariskan kepada anak dengan ketentuan 2/3 untuk anak laki-laki dan 1/3 untuk anak padusi. Apa leh? Penawaran menyimpulkan bahwa pada awalnya nan mandaruku atau membuka ladang ulayat adalah orang laki-laki. Taruhlah. Milik pribadi kan, Mas? Iya. Memangnya mangko disimpangkan pewarisannya? Itu terjadinya di zaman antah barantah sebelum Islam masuk ke Minangkabau. Ba'a dengan taruko sesudah Islam. Itu konsensus yang sifatnya hibah kepada kemenakan. Dengan ketentuan harus diwariskan ke bawah menurut jalur keibuan. Itu yang salah. Apa hibah tidak boleh dalam Islam? Tidak boleh kalau dipasukan. Siapa masuk? Adat yang masuk. Tidak ada keterpaksaan. Dan ada hanyalah kepatuhan kepada hukum adat yang disepakati. Dan pemberian itu ikhlas. Mama berani memastikan niat nenek moyang itu ikhlas? Sedangkan Mak Datuk Pak Patia indah ide di zaman itu kan? Ada indikasi dan isyarat yang bisa dijadikan bukti. Apa tuh? Tidak pernah anak memprotes kebijakan bapaknya. Sadanya berjalan lancar, wajar, dan langgang. Artinya orang Minangkabau lah sekongko dengan sebuah kezaliman. Dina letaknya adat pasal di syarat bahasa di kitabullah tu, Mak.
Usul fikih mengatakan ar-rida syadul ahkam. Rida itu raja hukum. Ambo indak maliuk kepasian antara rela dan rapaso. Serba indak jaleh. Dan itu namanya subhat. Sedangkan harata subhat dikategorikan haram. Lantas kalau haram dikarenakan harta pusaka tinggi itu, apa perlu dibagi-bagikan ke orang transmigrasi? Terserah. Daripada memakan barang haram. Untuk kemanakan ketahui, dari generasi ke generasi keberadaan harta pusaka tinggi itulah dikaji ulang oleh para ulama Minangkabau. Terakhir dilaksanakan seminar di Batu Sangka pada tahun 1968 dan dihadiri pakar-pakar hukum dan ulama-ulama, antara lain Profesor Mr. Hazairin dan Buya Hamka. Hasilnya tetap menghalalkan pusaka tinggi. Artinya beliau-beliau itu berani menghalalkan sesuatu non subhat. Bukan harta subhat, tapi harta musabalah. Apa itu musabalah? Musabalah artinya harta stabil, yaitu kepemilikan secara kolektif semacam harta kaum di Minangkabau. Tapi tokoh seluruh ulama Minangkabau lah sepakat menghukumkan status harta pusaka tinggi dengan musabalah. Memang dulu pernah terjadi polemik hukum antara dua kubu dan membela pendirian subhat dan musabalah. Akhirnya ya seperti yang kita dapati sini tuh, hukumnya tetap dihalalkan. Bisa ndak Mama menggambarkan proses perdebatan tuh? Aku cerita ringkasnya. Ndak ada nak? Guru besar di Masjidil Haram kelahiran Minangkabau bernama Syekh Ahmad Khatib menghukumkan subhat. Sehingga sewaktu melatihkan kerinduan ke tanah leluhur, beliau caliak saja ranah Minang dari jendela kata di Teluk Baida. Beliau tidak turun sebab haram memijakkan bumi Minangkabau dan menurut beliau tanah subhat. Dan itu istiqomahnya ulama Gadang itu berpendirian. Lantas seluruh ulama waktu itu mengikuti pendirian Syekh Ahmad Khatib tuh? Tidak. Murid utamanya yang bernama Dr. Karim Amarullah, terkenal dengan Inyak DR, ayahandanya Buya Hamka, bapak nepek lain. Beliau menghukumkan harta pusaka tinggi dengan status musabalah, artinya tanah stabil. Jadi murid melawan guru memang? Iya. Tidak kualat tuh Mak? Tidak ada istilah kualat di Minangkabau. Buliah melawan guru, dipituah melawan mamak di kebenaran. Artinya menyanggah dengan argumentasi. Buliah. Kalau begitu, ambo buliah melawan Datuk Pertati? Dari tadi lah melawan panjang. Kalau di Jawa kalian ke lama kita balah dek kualat. Syukurlah ambo dilahirkan di Minangkabau Mak. Aku dalilnya Der. Apa tuh Mak? Ada sebidang tanah di Madinah yang berasal dari pampasan perang milik Umar bin Khattab. Sahabat Nabi itu menghibahkannya ke masyarakat negeri Khaybar untuk dimiliki secara kolektif. Sampai kini keberadaan tanah itu masih utuh sesuai dengan wasiat dan punya tak ulunya. Itulah yang disebut dengan harta musabalah. Dan kianlah dikiaskan harta pusaka tinggi di Minangkabau. Tentu balang pendapat ulama di Minangkabau ke Mak? Tidak. Perdebatan panjang itu dimenangkan oleh Inyak DR, kemudian pendapat beliau disokong hampir seluruh ulama Minangkabau sampai kini. Kalau ambo, iya sependapat Syekh Ahmad Khatib tuh Mak? Boleh saja. Tapi ijma ulama adalah satu di antara ampek sandaran hukum di samping Quran, hadis dan qiyas. Kamu kan pasti tahu itu. Islam melarang umatnya taklid dan agama bukan milik alim ulama. Tapi hadis takkan pernah turun lagi untuk mematahkan putusan ulama Minangkabau, kecuali ada ijma baru. Iku bukannya ijma karena ambo alun ulama. Ambo melihat masalahnya alun selesai Mak. Dan ambo punya ide mencarikan solusinya. Oh, hebat kemenakan. Terserah Mama mengatakannya hebat atau bukan. Acuh Mama dengar ide awak tu. Pituah Mama ambo pakaikan, yaitu kalau sasek di ujung jalan kembali ke pangka jalan. Nah pangkanya? Pangkanya faraid. Pemuka-pemuka Minangkabau harus membuat kesepakatan baru untuk mengalihkan pewarisan harta pusaka tinggi dari kemanakan kepada anak. Kekhilafan selama nangko dianggap ya pemutihan lah. Untung-untung dosa kolektif ko diampuni dek Tuhan. Apa itu mungkin? Tidak mungkin Mak. Nan diminta kemauan dan keberanian memurnikan hukum. Kalau tidak, iya bondo-bondo lah orang Minangkabau masuk neraka.
Rancak. Baku rancak kecil mama. Suatu terobosan baru nan mesti dipertimbangkan. Kini ko zaman reformasi, Mak. Iya. Sadonyo harus dikembalikan ke posisi nan adil dan bertanggung jawab. Apa menurut Kemenakan merampe hak orang lain itu adil? Bukan merampe, tapi memulangkan kepada nan berhak. Nan berhak itu orang sakaum. Itu nandika dibagi-bagi, kemudian diwariskan kepada anak surang-surang. Mengkhianati wasiat itu berdosa. Asalkan melalui musyawarah, kan tidak masalah. Bersepakat dalam perbuatan dosa adalah fasik. Sebagai mahasiswa Islam, Kemenakan mesti tahu bahwa yang diwariskan si mati kepada mustahaknya adalah harta pribadi. Sedangkan kepemilikan harta pusaka tinggi hanyalah amanah, hak pakai dan bukan hak milik. Nah, orang yang berhak memindahkan status dari hak pakai menjadi hak milik hanyalah si penggarap pertama sebagai pemilik awal. Kini mana orang-orang tuh? Hah? Oleh sebab itu, keberadaan pusaka tinggi dengan sistem pewarisannya tidak perlu dikutak-katik lagi. Biarkanlah hanya abadi sebagaimana yang kita dapati kini. Wariskanlah harta puscarian kepada anak menurut hukum Islam dan pusakokanlah pusaka tinggi kepada Kemenakan menurut hukum adat. Itulah putusan masyarakat Minangkabau sepanjang sejarah. Kemudian kita kembalikan segala urusan kepada Allah, Zat yang Maha Tahu dengan segala sesuatu. Sepakat ya Kemenakan? Nampak-nampaknya masalahku semacam dilema, Mak. Bak mamakan buah si malo kamu kata orang kau. Memang kita indak berwenang menyimpangkan kepemilikan dan lah dilimpahkan nenek moyang masuk saya suat. Iya. Kini ambo sabana paham kasih mama dan ambo setuju sangat. Ada pepatah lama mengatakan, Apa tuh, Mak? kalau takut dihantu jangan lari ke kubur. Kok takut juga kata-kata usah lalu di penjemuran. Apa pula makasudnya tuh, Mak? Usah mencari barang nan elok melalui jalanan buruk, malah akan memperparah penyakit. Kalau menurut usul fikih, menghindarkan kemudaratan lebih diutamakan dari mencapai kemungkaran. Nah, kan ya itulah adat sairi yang jauh kamu. Itulah intisarinya adat bersani syarat bersandi kitabullah. Terima kasih, Mak. Kini pandangan ambo mulai berubah ke Minangkabau. Mak Datua. Iya. Ambo kaba curito cie. Lain nama Muhammad mendangannya. Curito apa tuh? Curito membuat malu, tapi menggalak. Hebat tuh. Sabananya bukan malu itu nak menjadi masalah, Mak. Atau sakit dicubit anduang sampai di rumah. Tapi sampai kini ambo yang tidak mengerti itu, Mak. Apa sebabnya ambo dianggap melanggar adat? Rasanya ambo tidak masalah. Bah kisahnya. Macam itu, Mak. Tapi beko tolong berikan keterangan tentang gulai misterius tuh. Ya didangalah dulu. Jadilah. Waktu ambo masih SD. Iya. Ambo menurut Juan Duang pai barale. Sesudah bersalam-salam dek mama aku namanya. Iya. Kami makan. Iya. Hidangannya cara makan beradat. Jambanyo tahulah, Mak, sepanjang rumah. Iya. Gulainya macam ragam. Sambaran ketik-ketik itu sobali hidangan bisa mak bayangan nan agak kasar-kasar ke letak di tengah-tengah. Tengah ya. Tapi ada beberapa buah raju gulai terletak paling di tengah. Itu namanya kepala jamba. Oh, kepala jamba ya. Itu sarupuanu ke mama goreng ikan saiko bule. Yo. Tuko randang sagadang timpuruang. Iya. Tuko ayam sabala gadang tuang. Yo. Kan dek rasuka lama rasul dia mak gua mancaliak lawak batabua bawang tu mak ambo cokok lah punggung ikan kali kepala jamba tadi itu dia mama. Capek tangan ambo di toko dia anduang. Dek orang abi maduk sebalik galak bagumam.
Onde mak, iyo mana ndak tanggung malunya mboro mak. Malu ya. Menjadi tontonan orang banyak, bayanglah dek mak. Iya. Sehingga nasi sapiriang tuh ambo tinggalkan, pai keluar. Iyo mah ngapulu barang talarang tuh kemanakan kaca. Untung lagi sedang anak. Aku lah segadang kini ku pasti kada ada masalah. Apa salah ambo mak? Salah kemanakan namanya mama cah buek. Muka suiknya? Malangga etika dan sangat dijunjung tinggi di tanah Baradeka. Nan menjadi persoalan kini bukannya substansi hukumnya mak, tapi latar belakang dari suatu simbol adat. Apa bana makna kapalo jambanan dianggap sakral bagi masyarakat Minangkabau? Indak bertanya pakaian duang apa sebab nak buliah. Usahakan bertanya lai. Sepanjang jalan pinggang ambo ko abih kena cubi. Di rumah indak lo tanya. Bertanya lai ke mama. Malah bertambahkan berang ambo mak. Bertanya lo ke papa. Jawabnya lain kali jangan pai-pai juga baralik. Bertanya pula ke om. Katanya indak boleh di sintu kapal jambatu cilaku awak. Mama dapat malu kalau kemanakannya kurang ajar di rumah orang. Waktu ambo tanyukan kurang ajar baa. Beliau malah mariak kadang. Indak boleh bapantang dalam adai. Indak boleh. Atau ambo tanyukan sebabnya. Pendeknya indak boleh katanya. Jadi sekadar indak boleh saja. Datuk penghulu indak bertanya. Lai. Tapi sampai kini alun ado jawaban yang memuaskan. Ambo berpikir surang mak. Kalau memang indak kadin makan, ya simpan saja di belakang. Iko indak, orang dipersilakan makan, tapi gulainya ndak boleh di situ. Itu kan bolok-olok namanya. Itu kan ria. Sedangkan ria berdoso, ndak baik itu mak. Apa saja keterangan beliau-beliau nan pernah kemanakan terikmu? Pokoknya sekadar indak boleh. Ndak boleh. Waktu ambo sasakan alasannya, ya malah beliau emosi. Kok ndak kabar ada? Antilah kecilnya. Banyak bana selidiknya serupa tanyu jasa kecilnya. Aduh juga nak menjawab, nan agak lunak Iyalah macam itu ada dari saisu. Amalkan saja lah kalau ndak kesalamai awak. Barangkali kok cara kemanakan batanyo tu kurang sopan gaknya ndak? Kurang sopan ba aju le mak. Ambo rasa kalau tiok tanyo disikapi dengan enteng apalagi sinis, ya kami anak-anak muda kan akan antipati jadi Minangkabau. Jawaban yang kami butuhkan bukannya jawaban yang dogmatis mak, tapi argumen yang logis, yang wajar dan masuk akal. Kalau ambo katakan samba gadang tu sebagai cadangan, masuk akal ndak kira-kira? Cadangan tidak mesti dipatotonkan kan? Tanamo stok barang letaknya di gudang, bukan di etalase toko. Nak tahu juga maknanya? Tadi mama kan berjanji untuk memberikan jawaban. Baiklah. Dari awal mama katakan bahwa orang awak menyatakan sesuatu tidak secara terbuka. Tindak tembak tupai transparan belak-belakan. Tapi kalimatnya kata bersayap lakunya je simbol-simbol punya makna yang tersembunyi. Dikatakan orang juga itu adalah kata-kata klise. Calialah klise nak kata foto gue. Kalau dicetak nan putih jadi hitam dan hitam jadi putih. Iya. Deinyo tasua itulah mangku ndak sada orang bisa mencari. Tapi tentang masalah kapal jamba. Tentang masalah kapal jamba tadi. Kalau dibaca nanti sure atau nan dicari ujungnya saja, memang akan timbul kesan sebagai memparago, membangga atau ria. Tapi pasti ndak itu mengkasihnya diperbuat doh. Karena Minangkabau menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Sebenarnya ada 2-3 pesan yang ingin disampaikan dek lambang kepala jamba tadi. Apa sih pesan itu mak? Yang pertama, sesudah beberapa hari berale, datanglah saatnya mencancang samba gadang. Dihidangkan untuk dimakan, bukan lagi untuk dicalik-calik. Nah, di saat itu si Marapulai sudah menepik sinyal supaya mulai berbelanjo di rumah bini lah. Usaha mengamek-ngamek juga. Masuk jadi tontonan melewat. Kini saatnya berfungsi sebagai kepala rumah tangga pemberi nafkah. Itu cik tuh.
Kalau hanya untuk menginformasikan itu, ya minta saja lah jauh-jauh. Kan tak parah lu main sindi-sindi segala macam gitu. Sultan, ma biti belanjo itu. Kasar ya mak. Bukan sekadar kasar ya, tapi bisa-bisa ndak pulang menantu bisa pergi. Sedangkan menantu baru tuh jadi pamenan ya mak. Tapi ada uniknya pulo. Tuh mak. Dia lagi pitih belanjo deh menantu gue. Asim itu aku pura-pura wawasu. Pulo deh gindo gue macam-macam saya. Padahal beliau dari Cakula menanti-nanti kalare. Baso nak mudo kininya mak ogah tapi butuh. Iya, itulah nan orang awak. Dan sinan pulo lah latak seninya cangkah kait bepabisan. Itu yang pertama tuh. Tafsiran lain dari kepala Jamba yaitu gulai-gulai gadang tadi letaknya bajaraan, ditonton alun dimakan ledah. Itu diumpamakan kepada anak daru Jumara Pulai. Nan sehari barale itu dipandang-pandang dan saling memandang. Jadi tidak sembarang talatak sekiranya deh mak dan alun untuk dimakan ledah. Iya. Artinya bersabar dulu sementara. Walaupun halal menurut syarat, tapi alun boleh dimanga-manga ledah. Tunggulah kan kesulitan juga nak makan bekok. Apa mbak menakan kesulitan? Iya. Baik tu aluinya mainnya ya mama itulah etika, itulah tata krama menunjukkan orang babudi. Setiap sesuatu itu ada aturan main dan mesti dipatuhi. Iya paham ambo mak. Ya, kalau tahu jawaso kepada Jamba, barulah awak menjadi anak Minang. Mak Datuk. Ya. Sebenarnya banyak lainan kamu tanyakan. Lai jubul ya mak. Tanyalah, alai. Iko mak. Ada pepatah mengatakan walaupun harimau dalam parui, kambing juola keluakan. Atau balik. Balain di dalam, balain di luar. Atau tidak satu kata dengan perbuatan. Bukankah itu namanya munafik? Bukan. Nan dimungkasi je pepatah tadi ialah bagaimanapun mangkal lagaknya rasa dendam kepada seseorang, usah membayang di paruman. Tetap ramah, seakan-akan tidak ada persoalan. Tapi kan tidak sinkron lah hijau batin mak. Itu tanda-tanda ketidakjujuran. Ambo tetap mengatakan itu munafik. Jangan hanya terpaku kepada perbedaan antara lahir hijau batin, tapi ambillah nilai positifnya. Bahwa pepatah tadi membawa pesan moral untuk baraja mengendalikan diri. Emosi boleh meledak-ledak dan dilambangkan oleh keganasan harimau, tapi jangan sampai ditumpahkan dalam perangai. Harus dinetralisir oleh sikap damai yang dilambangkan dengan kambing tadi. Kalau itu pepatah tadi berisi anjuran berakhlakul karimah. Iya itu mak. Tapi sekali, iya itu. Kalau dianggap jujur mengeluarkan setiap nantapan dalam hati, berbahaya pihak. Bantu tuh. Nah, harimau di dalam parut, harimau juga dimuntahkan apa tidak disasahnya orang sebalik. Oh iya. Redam amarah itu pesannya. Nah, kalau dalam pantun disebutkan anak siamuak dalam padi, cukup di dalam pawarasan, sungguh baramuak dalam mati di muka usah kelihatan. Rumit juga memahami pepatah wakku ke mama. Bingung ambo. Usah bingung-bingung. Tapi barajalah arih menangko ujung kato. Nambak bunyi pantun orang, pucuk sinyali ratih, pucuk surian mudo-mudo. Di langit orang lalu linteh, awak di balik itu pulau. Nah, pepatah merupakan simpul-simpul kata yang mesti diurai, dianalisa dan dikaji. Ibarat teka-teki silang, jawabannya harus sesuai dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Kalau alun cocok, cari jo dulu sampai uswo. Tapi ada pula pendapat mengatakan komah ya mak ya. Kalau pepatah itu artinya kato-kato untuk mematahkan kecil orang. Batu atau mak? Oh bukan. Jadi? Pepatah itu asal katanya dari patatah. Tatah artinya tuntun, bimbing atau mengarahkan. Manatah anak nan tagak-tagak tarau artinya menuntun sampainya pandai berjalan. Patiti berasal dari kata titi. Titi atau jambatan adalah sarana untuk menyampaikan orang ke sebalia. Jadi patah petiti ya? Patah petiti mengkasihnya menggiring pembicaraan kepada apa yang dituju. Iya. Sifatnya komunikatif, alat sambung antara dua aspirasi. Nah, kemampuan berkomunikasi dengan bahasa klise itulah embrionya ilmu diplomasi dan akan melahirkan seorang diplomat.
Sejarah membuktikan dengan kehadiran putra-putra terbaik kelahiran Minang bahwa kemerdekaan Indonesia dirabui bukan dengan senjata, bukan Jebadia, tapi Jemuncuang. Tidak mungkin Suligi melawan Gerenda. Tapi awak menang di meja politik. Asia merundiang. Anak SD pun tahu itu. Iya. Ambo jadi ragu juga ke mama. Karena ragu. Apa mak datuk nan lihai mengecek atau ada itu bana nerancak? Walaupun profesi ambo tukang karang curito ya, tapi kini ambo ku tidak sedang mau taruh. Kalian kan anak-anak terpelajar, calon cendekiawan dan intelektual Minangkabau. Silahkan banding, silahkan kaji secara objektif. Ibarat kecil orang tua ko, gamak-gamak sebelum dipaci, kunyah-kunyah sebelum diluluan. Jangan dilutuk dulu. Jangan dilutuk boleh-boleh. Iya. Kok luruh menahan tiliak, balabeh menahan cubo, kok bana menahan bandiang. Nyampang ku ambo dan tersalah itu rek kebodohan Datuk Perpati ya. Tapi kok lai tersabit dengan bana, itulah kebenaran dari adat Minangkabau. Dunia peradaban di barat maupun di timur dari Saisua sampai kini memakai sistem kekerabatan patrilineal. Iya. Artinya menghitung garis keturunan dari nasab kebapaan. Betul. Hanya etnis Minangkabau dan beberapa suku bangsa terbelakang saja yang menganut sistem matrilineal atau keturunan melalui jalur keibuan. Betul kan mak? Betul. Artinya peradaban Minangkabau lebih rendah dari orang lain. Bukan jaminan jumlah nan banyak lebih banyak dari jumlah nan seketek. Tapi terjadi penyimpangan budaya yang sangat menyolok kan mak? Justru di sinilah letak kelebihan orang Minangkabau. Mungkin kekurangan mak? Sebenarnya sistem kekerabatan matrilineal dianggap sebagai budaya tertua di dunia. Secara alamiah, seorang anak lebih dekat dan akrab dengan ibunya daripada je bapak. Betul. Sejak zaman manusia gua sampai di era global kini nangko, peran ibu lebih dominan mengawal si anak sampai dewasa dibanding sang bapak. Jadi, kebudayaan Minangkabau lebih murni dan natural. Kalau baik itu kultur orang Minangkabau itu statis, tidak pernah beranjak dari titik awal. Sedangkan oranglah bergerak maju. Apa itu salah? Tidak salah, tapi menyalahi peradaban. Apa dengan basuku kepada ibu menyebabkan orang Minangkabau itu dianggap tidak beradab dan terisolir dari dunia pergaulan? Buktinya indah kan? Memang indah. Nah, untuk apa dipersoalkan? Tapi kan menyimpang dari ajaran Islam. Tolong tunjukkan satu dalil bahwa matrilineal itu haram. Bukan persoalan halal atau haram, mak, tapi martabat manusia. Iko khusus urusan dunia kemanakan? Rasulullah mengatakan antum a'lamu bidunyarikum. Kamu lebih tahu dengan duniamu. Artinya manusia dibebaskan membuat apa saja yang menurut mereka elok, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi Islam mengisyaratkan memakai sistem patrilineal. Buktinya? Manusia dikatakan Bani Adam, keturunan dari Adam. Kalau kemanakan ambo katakan keturunan Siti Hawa, tersinggung enggak? Enggak. Tapi kurang total, sebab Hawa berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Apa sebab enggak dikatakan saja Bani Tanah? Sebab tanah bukan manusia. Populer dikatakan Muhammad bin Abdullah. Dan bukan bin Aminah. Tapi Isa dikatakan Ibnu Maryam. Sebab Isa indah bapak-bapak. Jadi apa arti bin itu sebenarnya? Bin dimaksudkan sebagai klaim atau pengakuan bahwa si anak adalah keturunan dari nama di belakang bin itu. Kalau baik itu, klaim ibu jauh lebih akurat dari bapak. Sebab seorang bayi dan lahir pasti anak ibunya, tapi alun tentu anak bapaknya. Badai baik itu mak. 9 bulan lamanya orang menyaksikan si ibu hamil. Siapa merani membantah kalau anak yang keluar dari rahimnya bukan anak kandungnya. Sedangkan si suami terpaksa membuat pengakuan sebab alun tentu bayi yang dilahirkan istrinya adalah anaknya secara biologis. Mungkin saja hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain, ya kan? Ibu tidak berhak menjadi wali. Wali apa? Wali kelas atau wali negari? Mau kasih ambo wali dalam Islam. Adat tidak pernah membantah soal perwalian. Buktinya dalam banyak hal Mama bertindak sebagai wali dari kemanakannya. Terbatas pada soal-soal duniawi, bukan dalam nikah kawin. Ketahuilah kemanakan. Apa tuh nak? Merujuk kepada kedudukan perempuan dalam Islam adalah sangat-sangat terpuji kalau orang Minangkabau menganut matrilineal sebagai wujud penghormatan kepada ibu. Banyak hadis yang memperkuat itu.
Antara lain, syurga di bawah telapak kaki ibu, bukan bawah telapak kaki ayah. Pernah seorang sahabat bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, selain dari Allah dan Rasul, siapakah lagi yang pantas kamu muliakan ya Rasulullah?" Spontan Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." Lantas orang itu bertanya sekali lagi. Dijawab juga beliau dengan ummuka sampai 3 kali. Barulah di pertanyaan keempat Rasulullah menjawab dengan abuka, bapakmu. Artinya apa? Ibu dan bapak berbanding 3 lawan 1. Apa tidak pantas kalau kita berbangsa kepada ibu? Iya, kalau dalam masalah itu memang. Iko argumen ambo secara matematika. Lah, kalaulah diumpamakan hubungan suami istri itu sebagai perkongsian tani, maka hak istri jauh lebih gadang dari suami. Nah, coba hitung. Bibit banyak sama banyak. Paham kan kemenakan ke Ambo? Paham. Nah, sudah itu sawah punya si istri, yaitu rahim. Dan menggarap sampai panen juga istri. Artinya si jabang bayi digadangkan dalam kandungan sampai dilahirkan. Betul. Nah, dalam babagi hasil, pastilah padi si istri 3 kali padi si suami. Itu baru adil. Tapi nama masuk pupuk dari luar kan pihak suami kan, Mak? Betul. Asal jangan lupa bahwa indah ada ibu hamil dan keguguran karena indah dapat nafkah dari suaminya. Bagati. Memang iyo. Batu, Mak. Heran. Seharusnya kemanakan sebagai wanita Minang tersanjung dengan sistem matrilineal. Calialah penderitaan padusi sepanjang sejarah, ya, memilukan dan memalukan. Semenjak zaman jahiliyah sampai ke zaman TKW, nasibnya alun berubah. Aduh jo cie yu 2 indua nama kuasa, tapi bukan kaumnya yang diperjuangkan, malah parik suaminya yang diperbunci. Nasib amai-amai dan. Tapi di Minangkabau kemenakan, tidak perlu demonstrasi menuntut persamaan hak, tidak perlu memperjuangkan emansipasi atau gender segala macam. Sadonya lah kami barikan, kabalun diminta. Berbahagialah kalian dilahirkan di Minangkabau tanah beradat. Lah boleh kita lanjutkan, Nak? Silakan. Ada satu pepatah yang sangat kontroversial. Atau Hampir ada orang menafsirkan sebagai gambaran orang ciluah, orang licik, curang, pengkhianat, dan macam-macam. Katanya ikulah pepatah nan mesti dibuang. Bahkan ada nan menyebutnya itu bukan pepatah tapi kata-kata preman. apa awalnya? Yaitu taimpi nak di atas, tak kurang nak di luar. Oh itu. Memang banyak yang menilainya negatif. Nan parahnya, ada nama mandangnya pepatah itu lukisan dari watak orang awak dan memang serupa itu. Dahlia. Baan sebenarnya, Mak. Terjadi satu kekeliruan interpretasi nan fatal akibat orang membaca secara harfiah, sehingga basualah sosok yang bertolak belakang dengan pesan yang dikandungnya. Sayang sekali. Itulah akibatnya kalau hanya membaca nan tasure, meliek nan nampak, maresek nan terasa. Kata Mama tadi indak boleh melihat nan nampak. Bukan tak boleh ya, tapi tunggu diyakini sebagai sesuatu nan ado. Tak salah tuh, Mak. Enggak? Agak sulit ambo menangkuknya, Mak. Betul. Sebab siapapun tahu kalau nan dicalek itu adalah rupo, nan didanga adalah bunyi, dan nan diawai adalah raso. Rupa yang dicali hanya sebatas pandangan mata lahir, bukan mata batin. Sedangkan alat pancaliak nan bernama mata indak salamnya jujur. Acuk pedutuh. Orang rabun barangkali itu, Mak. Bukan, malah pandangan orang buta lebih tarang dari pandangan orang nyalang. Sebab apa? Sebab mata batinnya difungsikan. Maaf, Mak. Ambo bantah penapik Mama bahara sonyo alat panca indera itu pembohong. Itu pelecehan terhadap ciptaan Allah. Justru di sinilah letak keagungan Tuhan. Panca indera hanya sekadar alat bantu. Sedangkan hasil rasa dari panca indera dikirim ke otak untuk dipereso dan diolah, kemudian diturunkan balik ke hati untuk dipahami. Itulah yang dinamakan rasa dibawa naik, pareso dibawa turun. Ambo yang ingin bukti, Mak. Pernah kau kemanakan tagak di tepi pantai di malam hari? Pernah.
menampak lampu kapal ijo-ijo di tengah lawi sedang menuju dermaga di dakek Kemanakan Tagak. Paroklah. Tidak lama kemudian kapal mendakek dan merape. Acuh jawab dengan jujur, batu aku lampu kapal itu ijo-ijo macam nampak tadi. Ndak betul. Maku batu itulah matu Kemanakan. Oh. Nah tagak lah di antara dua rel yang membentang jauh. Kemudian layokkan pandang ke arah nun jauh di sana. Sasayuk-sayuk mata memandang. Maka nampaklah di ujung kedua rel basobok di satu titik dan menyatu menjadi satu. Tapi coba jalani Kemanakan. Sampai pun ke stasiun di sampai akhir penantian. Ujung rel indak menyatu dan takkan pernah bersatu selama ada lokomotif. Satu bukti kebohongan matu penengah lagi ya. Bunyi tontong di tengah malam lebih lantang dari di siang hari. Padahal volumenya tetap tidak berubah. Talingo acok bakicuah, nalai acok tak jujur. Itulah sebabnya keluar rangkaian kato dek golongan kaum sufi. Katanya macam itu. Sesungguhnya yang ada ini tidak ada. Yang ada hanya sesuatu yang tiada. Waduh. Iyalah sabana Jawa tu mama. Iyalah tak jangkau dia tak ambo tu doh. Kita balik saja lah ke pakar kaji ku mama. Makna papatahanan tadi itu Iya. Sengaja memang Mamak sonsangkan dari ujungnya nak jaleh benar rek pangkalnya. Tolong terjemahan dari taimpi nak di atas tak kurang nak di luar tu mak. Jadi sebenarnya ungkapan itu bersifat merangsang spirit dalam memacu semangat merubah kondisi dari keterpurukan. Taimpi dalam konteks iko adalah gambaran situasi gawat darurat dan kalau tanpa upaya jauh usaha akan menjadikan keadaan lebih parah. Itu arti taimpi. Kemudian diikuti oleh kata-kata nak. Nah, alo mukasihnya itu. Mukasihnya adalah kemauan, pede dan punya nyali untuk merubah keadaan. Sedangkan arti biateh ialah posisi aman dan menguntungkan. Jadi kesimpulannya roh dari pepatah tadi tidak lain untuk membangkitkan energi batin dalam merubah nasib, diiringi dengan gerak usaha, kemudian berserah diri tawakal tu Allah. Kalau tak kurang nak di luar mak sama saja. Tapi apa itu mungkin? Di mana tak mungkinnya? Bisa saja seorang tersangka yang seharusnya ditahan di lembaga pemasyarakatan dikenaikan tanah rumah. Statusnya tetap tahanan, namun ditahan di rumah sendiri jauh lebih lama dari di penjara. Ini tak kurang tapi di luar. Nah, upaya mencapai keringanan itulah yang menjadi sasaran pepatah yang dikatakan kontroversial tadi. Lai rancak mukasihnya tu mak ya? Iya rancak. Bukan menganjurkan dan buru, bukan dialah orang sengsara wasakan awak salamai, nak talanya olah nan di bawah nan pokok awak dia teh hendak peduli dan tempi, bukan itu. Salamaikan diri, lantihkan angan, jalankan naka, ba'a kecara usahakan tanpa merugikan orang lain. Awak mendapat, orang hendak kehilangan. Itulah prinsip ajaran moral Minangkabau. Kalau baitulah terjadi penyelewengan arti nan batulak belakang mak ya. Iya. Nah, nambo tahu selamoko pepatah tadi seakan-akan pembenaran dari karakter orang awak nan curang, egois dan nak menang surang. Mungkin saja banyak orang awak berperilaku buruk macam tadi, tapi itu bukanlah karakter Minang secara kelompok. Dimanapun nan buruk pasti ada di antara nan elok, karena Tuhan menciptakan segala dua. Nan perlu hati-hati menerjemahkan pepatah, usah merusak barang elok karena ketidaktahuan awak. Mak Datua. Ya. Ba'a pulo dengan pepatah iyo kan diurang, ladukan di awak. Pepatah itu pun banyak diselewengkan orang. Seolah-olah kita disuruh memaksakan kehendak dengan melecehkan orang lain. Sebenarnya sikap mayokan dan diurang malalukan dan diawak adalah positif. Batiang kepada situasi yang dihadapi. Dalam hal-hal tertentu mesti dipakai. Karena itu mencerminkan prinsip sambil menenggang orang lain. Umpamonya mak? Dalam berdiplomasi atau bermusyawarah, kiat itu sangat membantu.
Pendapat orang bisa dipatahkan karena siapapun akan melawan kalau dirinya diremehkan walaupun ini salah. Nah, iyo kan iya dulu, kemudian baru dibanding dengan pendapat awak nan diyakin benar. Dapat mama marikan contoh agak ciek. Umpama dalam memperbincangkan satu kasus, ada pendapat yang tidak relevan untuk ditanggapi. Batele-tele gue. Usah dibawa lalu. Iya. Bantah saja secara halus dan santun sehingga inyo merasa dihargai, kemudian mengikuti pendapat awak. Iya. Nah, contoh kalimatnya, menengko, ambo sependapat ya beliau. Jadi seolah-olah mendukung. Iya. Iya. Nah, tapi mesti dipertimbangkan. Nah, lalu kalah dawak sesuai dipertimbangkan. Tentu saja dengan argumentasi dan bisa diterima seluruh pihak sehingga forum berpihak ke awak dan membanding. Muka suitnya disalamaikan orang dulu, baru awak masuk. Iyo, itu taktik cara melalukan galeh. Pendeknya usah melawan arus ya mak. Oh, jangan menurut dia wak. Iyalah. Kalau menyubarangi sungai biaya dare, indah boleh potong kompas bakayuh langsung ke sasaran. Jan, para dia ditundu aja kok. Tapi helolah para agak kau. Baru anyu ya mak. Baru anyu tanpa bakayuh. Kemudian diheriangkan seketik menyampiang merencong sungai. Dengan sendirinya mailia sama juari selamai sampai ke sebalia. Kita manfaatkan kekuatan lawan ya mak untuk menyelamatkan diri kan baik itu kira-kira mak. Batua, salamo indak merugikan orang. Ayah indak karuah sungai indak cabuah tujuan sampai ke Subarang. Ado je ambo nandak setuju ke mak. Apa tuh? Anggu anggak geleng namuah dalam nan 2,3. Alasan tidak setuju? Itu kan melambangkan kemunafikan mak. Di mungko setuju, di belakang manula. Tadinya manula, di belakang layu pulo. Abulak balik, itu kan tidak papan diri ya namanya tuh. Memang kadang-kadang ada ungkapan untuk menggambarkan sifat seseorang. Orang nan ragu-ragu, orang nan mudah merubah pendirian dek panakui lemah mental. Tapi ada kalonyo disengaja karena tapasu untuk membela diri. Dalam hal semacam itu, nilainya positif. Jadi sifatnya insidental, buliah saja. Tapi ambo tetap memandangnya sebagai pengkhianatan mak. Antara pengkhianatan dan kejujuran ibarat dua sisi mata uang. Tergantung dari mana kita memandangnya. Orang Minangkabau menerima isi pelakat panjang dan merugikan. Sedangkan hatinya menolak tidak setuju. Itu tapaso dilakukan di bawah tekanan politik kolonial. Kuat ditulak nagari caya para pemimpin ditangguai katarang tak mungkin lain. Di sinan terpakainya papatah. Anggu angga geliang namuh dalam nan 2,3. Samo je duduk bakisah tagak papaliang maya mak. Saroman tapi tak samo. Bah mantun. Adapun duduk bakisah tagak papaliang sebagai perubahan sikap atau pendirian. Artinya tidak konsisten, tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Ini bisa negatif bisa positif. Tergantung berubahnya dari maka kama. Kalau perubahan sikap dari sampili ke paragiah itu kerencak. Tapi kalau duduk bakisah tagak papaliang dari perjanjian itu sifatnya tidak terpuji namanya. Orang nan lari pandirian dinamakan bajing loncat, petualangan politik. Mulia saja menyebarang asalkan di sekitar wilayah nan berpelaton samo. Umpama dari Matuari ke Bulan Sabik. Ya, tidak masalah, asalkan ijan dari Masumi ke PKI. Dalam hal itu kemanakan? Lafad pepatahnya lah dia lengkap macam itu. Buliah duduk bakisah asahkan di lapiak nan sahalai. Buliah tagak bepaliang asahkan di tanah nan sabingkah. Artinya tuh mak? Artinya masih dalam koridor ideologi pembauran. Ya, baik itu istilah para pengamatnya. Tapi bagaimanapun itu kan mencerminkan pribadi nan rapuh mak. Tidak istiqamah, labil dan... Kat. Kita karek tentang nangko itu bukan wilayah pembicaraan awak. Tulisan politik itu. Balik ke pangkakaji gitu lah. Secara kultural... Orang Minangkabau lebih cenderung memakai sikap abu-abu daripada hitam putih. Biar pola pikir, bicara, dan perilakunya dalam pergaulan umum. Nampak-nampaknya karakterku lebih dinamis, bervariasi, dan cocok jawab tak orang awak. Penampilannya candu ragu-ragu, tapi berprinsip. Nah, lihat saja sini arsitek rumah gadang. Baru mengadang lah. Posisi tagaknya tidak vertikal, agak condong candu karabah. Namun jarang rumah gadang tumbang di angin. Sebabnya itu mak? Sebab kekuatan serangan angin dijinakkan lari ke tanah oleh kemiringan dinding. Persis serupa hidung kapal membawa ombak. Goncangan-goncangan dari luar diantisipasi dengan pasak yang berfungsi sebagai engsel. Inyo bermain kalau datang gampo mahaya. Baik pun tiang akan bergeser sekadar keperluan, tapi berpantang lapeh dari sandi sampai tagak. Walaupun gaya bangunannya nampak cahaya,
Tagak miriang bepaku indak tunggak di tanah batu picak. Namun di sinalah rasio letak kekuatan nyali powernya Minangkabau. Lentur pandai bermain, fleksibel tidak kaku, tapi berprinsip. Tarinyo si ganjol lalai ya mak. Pada tampuah surit nalabiah samui tepijak indak mati yalu taruang peta tigo. Itu namanya gerakan misterius tuh mak. Aca lihat pulo silek tradisinya lah. Maher yang agak membungkuk langkahnya cando wasera. De urang rabah tando kalah, tapi bagi pendekar Minangkabau sangajo rabah ke tanah sebab posisi di bawah membuat gerak lebih lincah. Kok kucing lah rabah menilantang musuhnya indak barani dake. Maka tumbuhlah dalam pepatah, biarlah roda berputar asalkan sumbu tetap di tengah. Penuh kepura-puraan, susah ditebak dan licik ya mak ya. Bukan licik tapi lihai. Cadia, silahkan bagi sadudua, tapi awas usah pindah dari lapiak nan sahalai. Boleh saja tagak papaliang asalkan tetap di tanah nan sabingkah. Itu strategi rancak. Adolaya aturan adat nan malawan sara kok mama. Apa tuh? Masalah kawin sesuku. Oh itu. Baa menurut mama. Ditarilah dulu. Adatlah membuat hukum dalam hukum. Hukum apa yang dibuat adat? Hukum perkawinan. Nyata-nyata Islam menghalalkan kawin sesuku tapi adat mengharamkan. Adat tidak pernah mengharamkan kawin sesuku. Tapi malarangnya kan mak? Iya. Nah, apa beda mengharamkan jo malarang? Lain. Ba kok balawin deh mama? Kawin sesuku hukumnya halal, tapi orang Minangkabau indak mengarajokan. Itu namanya engkar. Bukan. Indak mengarajokan sesuatu yang dibolehkan bukan melanggar. Tidak membolehkan sesuatu yang dibolehkan adalah pelanggaran. Dikatakan pelanggaran kalau indak mengarajokan suruh. Kawin sesuku bukan perintah dan diwajibkan, tapi sekedar jais. Dikarajokan ndak apa-apa, halo ditinggalkan indak berdosa. Nan pasti menolak sesuatu nan halal adalah melawan hukum. Itu logika mak. Coba mama bertanya cek. Kalau dokter melarang pasiennya makan garam, berdosa ndak? Tentu saja indak. Bada indak. Garam itu kan halal. Karena mendatangkan mudarat bagi penderita darah tinggi. Nah, baik tujuh kawin sesuku ya. Dilarang karena merugikan masyarakat. Kerugian apa? Kalau si penderita darah tinggi makan garam naik tensinya merusak kesehatan, kalau dibebaskan kawin sesuku terjadi kekacauan, merusak kerukunan. Sama kan? Tadi mama katakan kawin sesuku halal. Jangankan sesuku, berunsana induk saja boleh dikawini menurut syarat. Kini orang mengarujukan nan halal. Untuk apa dihalang-halangi mak? Menurut Al-Quran, ada ampe barang yang diharamkan, yaitu babi, bangkai, darah, dan binatang yang didabih tanpa bismillah. Kini kemanakan nambah surah makan caciang, makan kapuyu atau cacak. Namun enggak? Enggak. Badai enggak? Jajok. Badai jajok. Enggak biasa. Nah itu dia. Memakan dan tidak lazim dimakan nurang walaupun halal adalah pekerjaan tercela. Tapi mak, coba ini ranuang ke mana dulu? Baik kok dijawab. biarlah tercela bagi manusia mak, asalkan tidak bagi Tuhan. Oh nak makan cacak yo? Ya silahkan. Tapi gungguang jauh-jauh ke dalam rimbo. Jangan nampak di mata kami sebab kami bisa muntah memandangnya. Bukan sekadar halal saja yang dimakan pia, tapi halal yang taibah, halal lagi baik. Kawin sesuku itu tidak baik dilakukan. Allah sendiri membenci sumpah dan talak walaupun halal dikerajokan. Tidak baik itu kan? Tapi nan mengatakan kawin sesuku itu tidak baik. Kan orang awak juwo. Iyo, adat itu diperbuat untuk orang awak bukan untuk orang Jawa. Jadi menurut Mak Datuk larangan kawin sesuku itu indak bertentangan dengan Islam. Bukan menurut Datuk Parpatiah, tapi logika hukum mengatakan itu. Apa sanksinya kalau dilanggar? Sanksi moral, dikucilkan dalam pergaulan. Dan indak saja pribadi dan menderita, keluarga besar pun mendapat aib ulah dek laku perangai awak. Barek tuh mak. Kalau negara punya penjara untuk menghukum, agama punya neraka. Tapi siksaan bagi si pelanggar hukum adat adalah setiap mata yang memandang, setiap orang yang bersuara. Ambo paham kini. Hukum adat indak melawan syarak, cuma inyo berjalan di jalur mubah antara wajib dengan haram. Kira-kira itu kan mak? Bana, iyo itu. Nan bertentangan le jaleh dikemenakan. Suruh jo tagah, hitam jo putih, iyo jo indak.
Tapi iyo jo antah bukan bertentangan, hanya sekedar balain tidak samo. Tansano ada ayat yang memerintahkan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu mengawini saudara-saudara sepersekuan kamu. Lantas adat melarang kawin sesuku. Itu baru dikatakan adat menentang syarak. Paham? Kini beralih ke soal lain, Mak. Soal apa lain? Soal pagang gadai. Boleh ya? Tidak ada. Menurut pendapat Amo, Mbak, Nah, pagang gadai itu hukumnya haram. di mana tak Arabnya? Riba. Definisi riba itu apa? Nah, dikatakan riba yaitu praktek pinjam meminjam, di mana pihak si peminjam wajib melebihi nilai pinjamannya saat memulangkan berdasarkan perjanjian. Apa kelebihan nilai pinjam dalam pagang gadai? Hasil padi dari sawah nan dipagang. Ya, mbak paham tuh. Malah menurut kaji dan bodangan, seseorang nan meminjam jawih kuruh dengan syarat harus mengembalikan jawih gapuak, maka kelebihan dagingnya itu termasuk riba, kecuali tanpa perjanjian, namanya hadiah. Nah, kalau itu apa sebab pagang gadai dilakukan orang Jo? Itu artinya adatlah melegalkan perbuatan maksiat. Sebenarnya ada beberapa dalil yang menghalalkan pagang gadai. Umumnya orang berpendapat bahwa transaksi pagang gadai itu namanya hibah. Hibah atau hibah? Hibah artinya pemberian lepas. Tapi kalau hibah, saling pinjam dan saling memanfaatkan. Pihak yang menggadai mengambil manfaat dari piti gadaian, sedangkan si pemagang mengambil hasil dari sawah yang dipagangnya. Alasan itu lemah dan tidak akurat, Mak. Bakilik-kilik jo Tuhan sekadar maindakan dosa. Tunggu dulu, nambo taruhan. Taruhkanlah, Mak. Nah, pendapat yang lain menghukumkan darurat karena tapasuh. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan pinjaman kecuali melalui pagang gadai. Karena darurat, nan haram bisa jadi halal, begitu? Boleh, babi pun menjadi halal kalau tidak ada makanan lain sekadar panang kalapa. Begitu juga halnya dengan bank. Hampir sepakai para ulama menghukumkan bunga bank itu riba. Tapi sementara alun ada ditemukan sistem alternatif pengganti fungsi perbankan, maka dihukumkan fiddarari, artinya halal karena tapaso. Tanpa bank ekonomi lumpuh. Kini kalah ada bank syariah, Mak, dengan sistem bagi hasil. Itu sebabnya bunga bank berbalik haram. Baiklah. Kini ada dua alasan syar'i nan menghalalkan pagang gadai. Itu satu pendapat. Ya. Tapi ada pendapat lain yang menolak bahwa pagang gadai termasuk kategori riba. Nah, Mamak sendiri tagak di mana? Sebagai orang awam, ambo mengikuti praktek nalah berjalan salamonangko. Mak Datuk bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Yang bertanggung jawab adalah alim ulama, sebab alun pernah keluar fatwa dan mengharamkan pagang gadai. Tapi sebagai pemimpin adat, Mama tidak bisa berlapis tangan, Mak. Persoalan halal haram urusan malim jetuangku. Kami nenek mama tunduk ke beliau. Balik ke pokok masalah, Mak. Jadi dilihat kepada hukum adat, alasan menggadai alun bisa dikatakan darurat. Sebab keperluannya bukan untuk hal-hal yang mendesak. Masa untuk mengisi atau bocor saja harus pakai menggadai bagai? Iya. Coba mau terangkan substansi pagang gadai menurut adat. Nah, pada prinsipnya harta pusaka tinggi itu tidak boleh dipindahkan ke orang lain. Lafaz undangnya, dijual tidak dimakan bali, digadai tidak dimakan sando. Sando itu apa, Mak? Sando artinya sandra, jaminan atau agunan. Tariklah, Mak. Terkecuali basuh sampai pasal, baru boleh digadaikan. Nah, sampai pasal. Cobalah, Mak, tu nampe itu. Kamu rumah gadang ketirisan. Gadih gadang indak balaki, maik tabuju ate rumah dan adai indak berdiri. Artinya tu, Mak? Artinya kalau indak ada biaya merenovasi rumah gadang, untuk paralik mengawinkan kemanakan padusi, untuk upacara kematian dan untuk batagak pengulu baru, boleh menggadai. Kampe pasal tu urusan enteng nanda paralu menggadai itu, Mak. Itu menurut kondisi kini. Tapi kita mengaji Minangkabau tempo dulu dimasuk aturan pagang gadai di buat orang. Jadilah, Mak. Menurut masyarakat Minangkabau, ampe masalah itu sangat vital dalam menjaga citra dan martabat kaum di lingkungan pergaulan umum. Itu yang pertama ke Yang pertama, rumah gadang adalah lambang kesatuan suku. Iya. Oleh karena itu, secara fisik rumah mesti utuh dan terawat, malah ijan kalah mentereng dari rumah orang lain.
Dan kedua, kedudukan wanita ditampilkan di posisi nampal yang terhormat sebagai tampang pelanjut keturunan. Itulah sebabnya perkawinannya diselenggarakan begadang-gadang dan menjamu orang sanagari, di samping kewajiban-kewajiban lain sepanjang adat. Terus mak, yang ketiga. Dan ketiga, upacara kematian dilaksanakan dengan biaya nan tak seketek. Bukan sekadar pembalik kapan jepapan saja, tapi manigo menuju hari. Sampai puluh sampai 100 bahkan hingga 1000 hari. Selama itu pula diadakan alek jamu. Orang siap pembaca tahlil, mencabiak kapan, memandikan mai, menyumbayangkan talakin segala macam, sadonyo main upah ndak ada namperai. Iyalah. Dan kampe, batagak pengulu membantai kabau, memancang alek berhari-hari, mengundang ragam kesenian, membali kelengkapan datuk baru. Nah, dek kasadonyo perlu biaya banyak, sedangkan bareknya indak tapiku koringannya indak tajinjiang, maka disinalah saatnya menggadaikan sawah pusako. Guno kain penimiam-miang guno harato palampok malu. Itu kan dulu mak, sama seorang bodoh-bodoh banyak kurafat jo bid'ah. Kini negari kita kalah berubah, lah maju, lah reformasi bagai kata orang. Kesadaran bagamulah tinggi dan orang berpikirlah ekonomis, dan lah saatnya kerajo mubazir ditinggalkan. Pakang kadai indak paralu. Aturan-aturan ada itu mesti diamandemenkan, indak paralu lagi dipertahankan. Rancak, tapi urusannya indak semudah itu kemana kan? Selain dari keabsahan hukumannya diragukan, dampaknya sangat buruk di bidang sosial dan ekonomi. Apalagi menjadi sarang KKN nenek mama, nah mencari kesempatan dalam kesepitan anak kemanakan. Itulah poriki bola tu kemanakan. Korok kami usah dibawa-bawa silang ke jiwa. Maaf. Mungkin si ambo oknum pangulu. Oknum ya, itu entahlah. Sebagian memang ada ujian itu. Ya barangkali mama alun tahu kalau undang-undang agraria menetapkan umur gadaian cuma 6 tahun. Asal apa itu sawah pulang ke nampunyo. Piti gadaian indak babaliak. Hasil selama itu dianggap palunasi hutang. Tapi nampaknya nenek mama alun berani mematuhi aturan negara tu atau takui je masyarakat. Ya, ikut kemanakan mahaja atau raja gini kok? Hah? Akhir lama kesempatan menerangkan sudah-sudah dulu. Deko lah menyolo. Jadi malah mak lanjutkanlah mak. Adapun latar belakang pasal demi pasal yang membuliahkan menggadai tadi dipahami kiasannya usah membaca nanta sure. Begitu mak. Sebab kalaulah hanya sekadar pembali salayato, paralek na relatif bisa gadang bisa ketek. Betul. Menyelenggarakan jenazah non fardu kifayah atau membali sikwa kabau de orang banyak sepusukuan, tidak perlu menggadai banado. Iya. Tapi makna hakiki dan tersimpan adalah kalau basuh keadaan gawat darurat dan dikiaskan kepada pasal-pasal tadi. Iya. Yaitu rumah gadang terancam rubuh de atoknya bocor ndak capek di sisi. Kasau lapuak jariau patah tunggak cahaya lantai binaso gadalah rugi akibatnya. Gadih bau mua nak capek dijodohkan bisa mengundang malu orang sekaum. Dek kacang panjang indak berjunjung gagangnya melilik rumpui jelo bajelo di pematang lainnya udah jawih tak batali. Mai tabu jua indak takubua. Jadi bangkai busuk baulek tak seso orang jabaunnya. Nah, kalau pengulu indak tagak hilang pimpinan pesukuan umpama ayam tak berindua bak pintu tagajai pasak orang kalalu lalang saja. Kasadonyo itu gambaran dari satu kondisi dan dikatakan gawat darurat tadi. Keadaan kritis dan mesti capek ditanggulangi di sinan buliah menggadai. Lah, iya. Jangkauannya bisa laweh dan beragam. Umpamanya tu mak. Umpamanya keluarga besar terancam akibat utang tak berbaya dia ulah anak kemanakan. Iyalah. Jancam orang. Atau ada kemanakan indak bapak. Utaknya namuah dia suang hatinya kari sekolah mandeh bansai mamak melarai. Atau parube anggota kaum dan sakit jiwa. Di kampung inya menggarang menjayok telanjang bule gilo malah larang pedusi. Di pasuang berang pemerintah. Paralu kagak duit diamankan. Dan lain sebagainya. Sedangkan bapitih saku penginda untuk kemakan saja susah. Tak dapat pakai batenggang lain. Maka di sinalah patut boleh menggadai. Apa boleh buat? Dipasok keadaan. De anggaranlah defisit. Tak pasok aset dilego. Iyo kan mak? Tentulah iyo. Kamal kepailai. Itu teori mak. Tapi prakteknya di masyarakat
Orang manggadai de ingin tak puji dalam kampung. Baralik mengundang organ tunggal atau ingin bahondanan ba orang, balaya sawah salupa. Itu karajonan menyimpang, indak basuh alu jo patui alasan bercari-cari pipi ditembak je Mariam. Nan parahnya, si mama nan seharusnya mengayomi kemanakan malah beliau nan kareh nak menggadai. Dek pangulu merestui gue. Dek apa? Capek-capek manikan sore nak mendapat. Nampak sekali harta sirah-sirah ya, Mak. Oknum. Jadi nampak-nampaknya adat indak baitu saja membuka pintu pagang gadai ya, Mak. Sayang dispensasi itu disalahgunakan deh orang. Betul. Memang nan sabana hakikinya menggadai itu adalah ibarat pintu emergensi, pintu darurat nan hanya dipakai di mata sesak, bukan jalan umum melenggang panjang. Tapi jangan salah. Ada di satu daerah orang sama sekali tidak membenarkan menggadai, seakan-akan diharamkan di masyarakat. Apa dasar pelanggarannya, Mak? Nenek mamanya menerjemahkan alasan adat buliah menggadai tadi lebih ekstrim dan mutlak. Indak buliah. Baat terjemahan menurut beliau. Katanya macam itu. Kok rumah gadang kecerisan indak ada lai orang kilaki nan kema menjatuh. Iya. Kok mai tabuyu ate rumah ndak ada lai orang kilaki nang ka mengubuakan. Kok gading gadang ndak balaki ndak ada lai orang kilaki ke suaminya. Kok adai indak berdiri karena ndak ada lai orang laki-laki ka jadi datua, maka di saat itu buliah menggadai. Bilo maksudnya tu, Mak? Tunggu kiamai. Sesudah orang kilaki lah punah dari muka bumi. Mungkasihnya? Mungkasihnya indak buliah menggadai karena adat tubana nama larang lewat fatwanya nan nampak macam tadi. Itu nan baktua, Mak. Sesuai je hukum adat nan Mamak sampaikan tadi, bahwa harato pusako indak boleh dipindahkan. Inyo dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando, kan itu, Mak? Batua. Tapi kita indak boleh terlalu kaku menyikapi fenomena di masyarakat. Mukasihnya, Mak? Mesti berpikir realis. Basi yang ate tumbuh batimbang ate nanado. Lihat sikonnya. Tapi ambo setuju diambil mati kolah ada cara antisipasi pegang gadai. Nah, umpamonyo kolah tagak kelompok-kelompok sosial, lah ada koperasi simpan pinjam dan bonafit, peduli dun sana dirantau yo keadaan orang kampung atau pemerintah lain memikirkan orang miskin. Iya. Pagang gadai disilang ngampe di negara itu. Tapi sungguh pun baik itu, Mak, ya. Kami harapkan agar para pemangku adat berkenan hendaknya membatalkan aturan adat nanlah kadaluar satu. Atau setidak-tidaknya mengeluarkan fatwa adat guna mempersempit peluang terjadinya pagang gadai. Sehingga indak menyansarokan anak kemenakan. Insya Allah. Bisa kita tarikan, Mak? Bisa. Masalah apa, Leh? Iko, Mak. Siapapun tahu bahwa indah adonan kekal di dunia ko. Betul. Segala sesuatu akan berubah menurut kodratnya, termasuk adat. Akan tetapi orang Minangkabau menantangnya dengan pepatah nan menyebutkan adat nan tak lakang dek paneh, nan tak lapuk dek hujan. Ba'a tu, Pak? Adat indak menantang sunatullah. Adapun papatah indak lakang dek panah indak lapuk dek hujan tadi, bukanlah menyatakan adat itu kaku indak berubah, bukan. Itu kesalahan persepsi dari lafaz nan alun diurai. Sedangkan pepatah lain nan berbunyi sekali ya gadang sekali tapian berubah adalah semacam pengakuan dari perubahan itu sendiri. Kalau begitu apa pengertian pepatah tadi, Mak? Nan seakan-akan adat ibarat batu nan tak dipengaruhi cuaca. Batu pun binasa oleh pergantian cuaca. Kalau inyo dipanggang kemudian disiram, maka batu akan pecah-pecah menjadi pasir. Dan adat akan berubah oleh peredaran zaman, namun inyo indak hilang. Jadi adat akan kekal abadi? Inyo indak abadi tapi lestari. Apa perbedaan abadi dengan lestari? Abadi adalah sifat Allah, sedangkan lestari adalah hidup dan berkelanjutan dalam perubahan. Contohnya? Air akan berubah menjadi uap kalau suhunya dinaikkan.
kemudian menjadi awan, lantas awan menjadi ambun, akhirnya jatuh jadi hujan babaliak, ke asalnya menjadi air. Kalau didinginkan, inyo akan membeku, berubah menjadi benda padat sebagai salju, kemudian menjadi es, dan cair babaliak menjadi air. Itulah sirkulasi kehidupan air, dan itulah adat. Inyo selalu berubah wujud, tapi nilainya tetap bak semula. Jadi adat berubah-ubah, Mak? Pasti. Dari zaman ke zaman adat itu berubah. Ibarat bantuak pinggiran sungai nan bergeser ulah di air gadang lalu. Tapi air dengan sifatnya tetap melia dari ulu ke muaro. Itulah nilai. Jadi akan terjadi perubahan wujud namun bukan perubahan nilai. Bingkai bisa bertukar-tukar gambarnya nan itu juga. Bungkuih boleh berubah-ubah, isinya tetap semula. Apa benar nilai adat nan tak berubah itu, Mak? Kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Tagak ni nan data bajalan ni nan lurus bakato ni nan bana menimbang ni nan adil. Itulah nilai adat nan takkan lakang-lakang depaneh, tak kalapua-lapua de hujan. Sifatnya universal untuk setiap ruang dan waktu. Pada hakikatnya ayat itu suci dan mensucikan. Ini akan kotor oleh kotoran dari luar. Sifatnya jujur, mailia kena rendah. Tiba hambatan di pematang inyo taganang sementara. Kemudian mailia melanjutkan misinya untuk setiap kehidupan. Air akan tercemar oleh kekuatan dari luar. Karuah ulah dek tanah, susui di pengangapi, bagolak di hampir angin. Namun air tetap air selama kiamat alun tibo. Talampau tinggi, Mak. Sulit ambo menjangkaunya. Tolong Mak agiah contoh nan simpel saja. Ibarat mode. Dulu sebelum merdeka, potongan Sarawak rangki-laki biasa-biasa saja. Saimbang ateh jo bawah, dalamnya sedang elok, namanya Sarawak Pintalon. Sesudah Japang Bakiro, batuka mode Sarawak namanya Sarawak Kalui. Lapang di tengah sampai di bawah Basayok Candugurami. Indah lama tiba Sarawak Jengki. Sampai di atas, sampai di bawah jo minyak malalu kenyo. Iya iyalah. Jengki batuka je cutbray. Sampai di atas, lapang di bawah rimbiah menyapu-nyapu tanah. Lalu lamoko datang Sarawak Komprang, lapang di atas, lapang di bawah, nan bak memakai kain saruang. Hakini babaliak bak nalamo. Iya. Biasa-biasa normal saja, seimbang atas di bawah. Walau mode bertukar-tukar potongan berganti-ganti, namun fungsi Sarawak tetap sebagai pembalik tubuh. Betul. Fungsi itulah yang dikatakan nilai bagi Sarawak. Baki kira. Iya. Paham? Lah paham ambo, Mak. Sabana paham. Tapi kalau pakaian indak membalik tubuh, Mak. Ainyo lai baju. Tapi dia teh terbuka, di bawah tersimbah, di tengah tersingkok les teh. Itu namanya telanjang. Walaupun masih ada kain melake, tapi indak saja nilai pakaian lah hilang, nilai moralnya pun lah kikih, nilai agamanya lah cahaya, dan nilai utaknya perlu dipertanyakan. Barangkali kira-kira macam iko ya, Mak ya. Biarpun balain caro, tapi orang tetap beradai. Indah orang saja ada pihak awak bagai. Mau kasih ambo ada Minang indak kehabis selama orang Minang masih ada. Iya. Dalam pembagian adat, nan disabi jo nilai tadi namanya adat nan sabana adat. Mutlak. Sarawak mesti dijai, kok indak dijai indak Sarawak namanya. Iyalah. Itulah inyo nan dinamakan adat nan diadatkan. Iya. Adapun bahannya tasarah pun yang ketujuh. Itu dikatakan adat nan teradat. Inyo berubah karena dirubah. Sedangkan mode silih berganti, tibonyo indak diundang, painyo indak diusia, itulah inyo adat istiadat. Itu pelajaran calon datuk-datuk tuh, Mak. Dek calon bunda kanduang perlu juga. Kalau dibubui indak mati, kalau dianjak indak layu, apa pula artinya tuh, Mak? Itu misalan ke adat juga. Dibubui bapantang mati, dianjak bapantang layu. Inyo akan tetap hidup walau biasa dianjak-anjak dipindah hilia jemudia. Batahun paneh menyinga mungkin sekadar kucuik saja kalakang inyo tanamuah. Bamusim hujan mengucua batangnya mungkin balumui kalapuak dipantangkannya. Indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan karena inyo kayu hidup. Entah ko larabah tegul yang batang lah tunggu siso panabangan sinan barulah kabinaso. Karena apa? Karena lah mati. Iya. Maka adat sebagai sesuatu yang hidup digambarkan sebagai batang kayu yang tidak dipengaruhi iklim dan cuaca.
Iya sabana si kuliah aja mama ko. Indah ambo sangko falsafah adat kita itu tinggi dan agung do mak. Ya. Sayang ya kalau hanya tinggal di kato-kato pamani kece tanpa dikali urek tunggangnya. Kalau dibanding-banding mutu budaya orang Minang Jawa bana ketinggalannya ya mak. Ukurannya apa? Tidak usah jauh-jauh, lihat saja ragam pakaiannya. Sajak dari pakaian orang awam sampai ke datuk-datuk. Busana laki-laki atau padusi indah adunan asli punya awak. Umpamanya apa? Umpamanya, kalau indah berkupiah dianggap kurang sopan. Padahal kupiah dari India, Iya. saluak dari Jawa, bentuknya mirip pelangkon. Sarawak orang Betawi, galembong potongan Aceh, bapak pakai baju guntian Cino, basandang Bugih Makassar, Taluk Belangu Malaysia, Salimpang Ulos Jawa Batak, sampai pun Solok Pasapi asanyo Tarumpa Jepang, manyonan punya wak mak. Orang awak lagak ada beniru, ya betul. Nan asli madein Minangkabau. Cuma tengkelek cik senyum mak. Sabananyo bukan dado, lai. Manyo mak. Coba sih mak. Atuh. Menurut catatan Ibnu Battutah, seorang penggembara Arab nan sampai ke Minangkabau di abad ke-11 Masehi, katanya saya sampai ke satu daerah yang di sana bayang-bayang makan tubuh. Di mana daerahnya tuh mak? Mengkasihnya daerah Khatulistiwa dan itu pasti Minangkabau. Oh, Matuari tape di Kapalo mukasihnya. Iya. Katanya di sana tamadun orang sudah tinggi, pakaiannya serba hitam, ikat kepalanya juga hitam. Baik itu bunyi catatan sejarahnya. Rupanya warna hitam ko lah favorit dari dulu Maya. Ya mungkin memilih nan tak capek kumuang kali. Nah, mungkin juga. Jadi pakaian asli orang awakku, baju hitam sugalo hitam. Iya. Potongan bajunya balasari, badan gadang, lengannya lapang, persis serupa baju kurang orang pedusi. Sarawa gantuang bawah lutut, pisaknya jatuh ke bawah. Babu hua indah cewek. Model Sarawak tukang pada tidur. Iya betul namanya Sarawak Pansi. Iya tahu ambo. Detanya hitam segitiga. Laki tak laki di kepala indak memakai ale tapak. Itulah pakaian asli orang Minangkabau sebelum dapat pengaruh dari luar. Kalau memang ngado untuk apa malagakan orang punya mak? Ya itulah tanda orang awak maju cara berfikir ya. Ditiru selama indak merusak nalahado. Diserap, diolah, dimodifikasi, kemudian dipasang merek Minangkabau. Indak curang namanya tuh mak. Iyo, cara anak sekolahnya ya manyontek. Indak ada nan orsinil kebudayaan ko. Sadonya tiru meniru hak cipta alam nan punya. Apa saja bersumber dari alam. Dari alam? Dari alam. Contohnya mak? Contoh, sumber lagu je musik asalnya dari bunyi alam raya. Wah. Dari kicauan burung pagi, dari kulirik jalan tibang, kulit-kulit alang babega, galas sawaya turun bandah, daun bambu dipupui angin, dan lain sebagainya. Nah, ragam bunyi itu dirangkai jadi irama, diarinsir, diprogram, jadilah ini lagu tak tontong. Tapi kece orang awakku indak boleh maniru. Boleh maniru, nan elok-elok, nan buruk-buruk jangan. Lai tahu kemenakan. Awakku mangku pandai mengecek, dek meniru orang mengecek. Betul. Kan sanu pakak dari ketek ala naik ke bisu sampai tua. Dia apa? Dek indak ada bunyi yang kedisimak. Betul mak. Ambo yubana sabana paham bana mak. Itu kalau sumber bunyi, kini baapulo kalau sumber bapikir orang awak. Sumbernya juga dari alam. Bamantun. Guru besar orang Minangkabau adalah alam. Iya. Kalau kini ada universitas terbuka, di awak bernama Universitas Takambang. Terkenal dengan metode pendidikannya alam Takambang jadi guru. Lulusannya dia tahu. Mbak titel CP, yaitu Cadiak Pandai. Itu titelnya. Maaf mak. Menurut Panapi Ambo, alam Takambang jadi guru adalah suatu pelecehan kepada manusia. Pelecehan bah lagunya kok? Bah kayak enggak deh mama. Manusia dimuliakan Tuhan dengan akal fikiran. Lantas orang Minangkabau baguru ke alam nan tak barakah.
Alam itu kan benda mati dan sifatnya statis. Kalau dikatakan alam benda mati, batua, siapapun tahu itu. Tapi ketahuilah, di alam itulah berhimpunnya rahasia Allah sampai kita menyewa ilmu. Dari perilaku alam dan statis, kita baraja kebagai guru dan tak pernah bohong. Secara filosofis pendapat mama ambo terima. Namun daripada memasak barang matah mak ya, rancaklah memakan nanta hidang. Apa itu? Buku. Buku adalah gudang ilmu dan itulah guru. Sayang ya orang Minangkabau butuh huruf. Apa cek kemanakan butuh huruf? Kita tidak punya aksara seperti orang lain. Jawa punya tulisan. Batak, Manaruah, di Rajang, ado di Bugih Lai. Apalagi Arab di Cina. Nah, Minangkabau punya apa? Tulisan Minangkabau itu pernah ada, tapi tidak dipakai. Iyo, sama saja jo indah namanya tuh mak. Nan nyato kita ketinggalan dari orang lain. Diakui atau tidak itu satu kenyataan sejarah. Macam kau kemanakan? Atau mak. Alam adalah sumber ilmu dan paling murni. Alam adalah ayat-ayat Tuhan dan Allah banana mengatakan. Banyak isi Al-Quran dan menyuruh kita mempelajari alam takambang. Antara lain firman Allah nambah bunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sampai akhir ayat nambah bunyi, la ayatil liqaumi ya'qilun. Surah Al-Baqarah 164. Pada kejadian langit dan bumi, pergantian malam dan siang, baitukum perilaku alam dengan perputaran musim dan sadonya itu berjalan menurut kodratnya, itulah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Sedangkan di bagian lain Allah pun mengatakan, apakah kamu tidak memperhatikan betapa bumi kami hamparkan dan langit kami sungkupkan? Dan banyak lagi ayat dan senada dengan itu. Bahkan kepada unta sekalipun kita disuruh beraja. Berulang-ulang kita disaru dengan kalimat afala ta'lamun, afala taqilun, afala tatafakkarun ya ulil albab dan lain-lain sebagainya. Betul mak. Tapi mama lupa agaknya. Bahwa ayat pertama nan turun adalah surat Iqra. Baca kecik Allah. Melalui Jibril Allah menyuruh Muhammad membaca. Sedangkan Muhammad itu ummi, butuh huruf. Kalau beliau memang disuruh membaca tulisan, dipasung mengarajakan sesuatu yang di luar kemampuannya, alangkah kejamnya Tuhan. Di mana letaknya ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Astagfirullah. Ambo tak bisa menaruhkan karena tidak ada cukup ilmu tentang itu. Tapi nanjale, nanjale macam itu saja. Di antara umat nan paling arif menerjemahkan ayat-ayat Allah adalah orang Minangkabau. Terkenal dengan semboyannya alam takambang jadi guru. Itu jaleh itu. Iya. Dan kemanakan pasti tahu tarikh pembunuhan pertama di muka bumi itu, bahwa ilmu pertama yang diturunkan kepada Bani Adam justru melalui alam takambang kolah. Buruang gagaklah guru Kabil ba'a caru mengubuakan mai adiaknya Habil nan digungguang hilia mudia ndak tantu apa nang ke dipebueknya ndak baik itu kemanakan. Iya ambo paham mak. Tapi tentang indak punya tulisan ambo tetap mengatakan orang Minangkabau ketinggalan kereta. Nampaknya itu bersengaja. Bersengaja kecik mama? Bersengaja. Sebab dengan tulisan orang akan menjadi bodoh. Indak tabah lihat tuh mak. Tunggu dulu. Ambo ingatkan kita bicara tentang masyarakat di era prasejarah dulu. Bukan masyarakat modern. Ingat itu. Biar di zaman dulu ataupun kini ambo rasa sama saja mak. Indak kemenakan. Bamang kau indak. Coba pikir. Buku itu buah pikiran orang dan kita pun orang yang punya pikiran. Betul. Kalau tak biasa bau tak kau tak orang bila awak kejadian. Dengan hanya memadukan apunan ado suku memakan dan tahidang manusia akan kehilangan percaya diri. Terlalu jauh mak. Ekonomi nampi. Dulu di SD kami diajar berpikir seorang. Melalui pelajaran baretong imlak, murid dilatih berpikir capek dan tapek tanpa menggantungkan diri ke orang lain. Kalau guru lah menokok meja, tidak boleh berpikir lain. Nama dia tinggal. Tapi anak sekolah kini, soalan ampek kali ampek tambah ampek bagi ampek, apa tanya juga ke mesin hitung nama-nama kalkulator. Nang kakayo orang Amerika nang pajak kebodoh yo. Itu dulu mak. Kini negara kita kalah maju. Metode pendidikan tu lah berubah pula. Itulah sebabnya kalian kehilangan jati diri. Dek gilo mai kuaja orang lain Minangkabau diri orang.
Paling-palingnya kalian membanggakan Pak Atta, Haji Agus Salim, Bu Yamka. Kini apa yang kini baca lah nasib buik nasib mak datuk. Baiklah, kita kembali ke pakar kaji segini mak datuk. Bisa mamak memberikan contoh tentang pelajaran alam takambang jadi guru? Nan sederhana saja mak. Tentang masalah apa kira-kira di bidang usau, nan klasik atau modern? Iya, nan klasik dulu lah mak. Ada pepatah mengatakan kalau mengeong tando ndak kemenangkok. Penjabarannya? Apabila kucing heboh mengeong ilmu dia, sugalu manci mahanduk masuk lubang. Memang tujuannya tidak menangkok. Tapi kalau kucing yang ingin menangkok, inyo basiano kabaliak tungku maintai manci di peberasan. Maka barajalah dari si balang kalau nak sukses di bidang permancian. Oh, baik itu. Kini non modern mak. Acuan mau bertanya kemenakan. Tanya apa mak? Harago talu ayam nan ketek lebih mahal dari talu itiak nan gadang. Ya enggak? Iya. Apa sebab? Karena vitamin talu ayam lebih banyak. Salah. Bako salah? Boleh bertanya bagi yang ku dokter bahwa nilai vitaminnya sama saja. Kalau begitu apa kelebihannya mak? Ikut dampak promosi. Ba acara ayam ba promosi. Sebelum batalua, inyo bakotek sepenuh kampung memberitahu kalau inyo akan memproduksi. Selesai talua keluar, ulang bakotek mengumumkan kalau hasil produksinya siap dipasarkan. Makanya orang berabuik je talu ayam walaupun mahal di Bali jo. Kalau itu mak? Taluanya banyak overproduction, tapi batumpuak saja dalam kandang orang tak ada yang tahu. Ndak bisa pasang iklannya mak? Ya kebakai iklan suara garau-garau garak lamban labia berkisah. Ndak ada informasi tentang puang dah. Jadi sebabnya mahal talua madain ayam, beliau rajin berpromosi. Maka barajalah dari ayam kalau nak sukses di bidang talua mandalua. Tapi ayam kampung kaya mak ya? Kalau ayam ras itu bodoh lah dari tiak. Bodohnya? Ya orang kalau terajai di sanang, tidak merasai mengakeh, ndak bau sau menjadi apa? Mencari dada, menjadi bodohnya. Badan puak, utaknya kaku, ndak berjantan betul aja. Marami talua sendiri saya tak pandai deh. Ndak bertanggung jawab. Iyalah. Kok ditaruhkan seketik lagi masih bisa mak? Bisa. Nanti waktu asas teh. Aduh cik lain masalah namang ganja pikiran nambo mak. Masalah apa tuh? Masalah pelecehan martabat. Marupanya. Peraturan adat nan mewajibkan perempuan melamar laki-laki. Itu sangat merendahkan kami. Merendahkan baang kasuiknya kok. Lah dicarikan orang suami kok malah memprotes. Dima lah tak ragu diri kalau padusi nan menjalang laki-laki mak. Sepatutnya laki-laki berperan aktif. Padusi sipek menunggu. Dima saja baik itu tuh mak. Oh baik itu. Macam iko kan. Aslinya Minangkabau tidak pernah mengenal acara lamar-lamaran secara khusus. Proses awalnya di luar forum. Kalau ada pihak yang berminat, laki-laki atau padusi, inyo mengirim seseorang bijak untuk mengadakan kontak dengan pihak yang dituju lewat perantara pula. Namanya marisirisia menalangkai atau basirakat tu. Kalau hasil lobby mereka positif, akan sama-sama dilaporkan. Kemudian diolah dek pihak sampai berkandak. Lah dapat kata sepakai barulah datang sinyal dari pihak laki-laki menyatakan basadio untuk menanti. Di sinilah terjadinya pertemuan resmi dalam rangka menindaklanjuti apa nalah dirintis para pelobi tadi. Upacara itu namanya mantas ya. Tapi nanpai mantakan sirah itu kan pihak perempuan mak. Iya. Itu namanya kan melamar. Tunggu dulu. Soal sirah menyirah beko mamak terangkan. Kita tarikan dulu. Jadi malah mak. Pada tahapan selanjutnya diadakanlah acara batimbang tando. Arti batimbang tando yaitu kedua belah pihak sama-sama memberi tando sebagai simbol perjanjian. Bendanya bisa berupa karih atau barang antik lain. Malah kadang-kadang sebantuk cincin perak pematua kia. Tando itu dipacik mamak kepala waris surang-surang. Beko kalau selesai pernikahan tando sama dipulangkan balik ke nampunya. Jadi
bukan sarupo tukar cincin orang kini ya? Bukan. Dia ada tukar cincin orang kini. Nah, laki-laki memasangkan sebentuk cincin nameh ke jari tunangannya sebagai forsket tanda jadi. Tapi dia ada itu menunjukkan bahwa keduanya sama menampuah. Tidak ada nan diposisikan sebagai objek untuk dipanjar segala macam. Dan mesti dicatat bahwa tanda jerupo tadi bukan barang ameh. Sebabnya mak? Sebab ameh itu lambang materialis, sedangkan Minangkabau menjunjung nilai-nilai moralis. Bukan pitihnya yang dipandang, tapi katunya yang dipaci. Atau berikutnya mak, baru pihak padusi menjapit marak pulih mantun. Aku indak dijapui, indak datang. Baik itu kan mak? Hakikat menjapui bukan menjapui secara fisik, tapi menjapui kata mufakat nalah dipabuek sebalunnya. Atau katakanlah untuk menyusul, jangan sampai lupa kalau hari itu dilangsungkan pernikahan. Kesannya tetap kalau padusi nan menampuah. Acara menjapui itu hanya sebagai seremonial saja. Tapi bajapui je pitih kan? Ya, tergantung ada istiadat setempat nan dikatakan adat selingkah negari. Ada kalaunya je pitih, ada juga nan je apa namanya tu baju, ada juga. Tapi umumnya cukik je carano bari sisiriah langkok saja. Kalau baik itu keterangan mama di Minangkabau indah ada ketegasan lamar-melamar. Tapi pihak padusi lebih aktif dalam proses perkawinan. Itu betul. Baik itu mak. Memang terasa seolah-olah pihak padusi yang berkepentingan. Latar belakangnya adalah sistem kekerabatan matrilineal tadi. Bahwa wanita dianggap sebagai pelanjut keturunan. Indah ada anak padusi, pundahlah generasi. Putus sako je pusako. Disebab karena itu, ingin dicarikan laki-laki pilihan. Sehingga keturunannya isuak menjadi orang baik-baik. Di Minangkabau, padusi bacarikan jodoh, bukan mencari surang-surang. Iyo. Kalau di dalam ibana mukasuknya memang rancak ya mak ya. Walaupun balain caro dari orang. Indak salah kalau ada anggapan padusi melamar laki-laki, itu pandangan lain ya. Tapi mencalialah jemato batin bahwa hakikatnya indak lain dari menaikkan harkat wanita sebagai pihak dan wajib dilindungi, dijaga dan dihormati. Seandainya untuang indak bakakalan, antah carai antah kok mati padusi indak telantar terbuang-buang doh. Inyo tetap tinggal di rumah gadang di bawah perlindungan mama dengan jaminan pusako tinggi. Biarlah siga indak nyepai, anau tetap di rumpunnya. Apa kalian alun jua kabar terima kasih ke Minangkabau lay? Nanlah manjuang memanjaukan menjamin kesejahteraan laya jawatin. Aturan nantakkan basuh dimanapun wanita diperlakukan istimewa seperti di negari Baradai. Iya. Maaf mak kalau ambo salah tanggap. Iyo di alum paham sebelumnya. Dan kini ambo menagih janji mamak jako. Janji agaran? Kama narangkan arti Syria. Oh itu. Hampir lupa. Macam kok? Iya. Adapun Syria adalah lambang kebersamaan, lambang basa-basi dan persaudaraan. Inyo kalua bermasuk bakutiko khusus di upacara-upacara tertentu saja. Ada sampai suasana mangko carano ditatiangkan. Yaitu nan pertama di waktu menyongsong tamu tibu. Nan kedua menyampaikan kandak permohonan. Nan ketiga di sidang acara perdamaian. Dan nan keempat saat memapai cupak buatan. Yaitu mensahkan undang-undang adat nan baru dibuat. Hanya itu saja. Di suasana lain tak lazim siriah jepinang dihidangkan. Itu menurut adat. Bisa mamak tolong menerangkan makna siriah lengkok tu mak? Baiklah. Dalam gurindam persembahan disabuikan, maka diricak siriah je pinang dipalik sadah je gambia diupam menjadi satu dimakan bermerah bibia. Sarinya naik ke paroman lamaknya tinggal di rekongan ganti ambalau basa-basi silaturahim selamanya. Nah, jadi siriah diibaratkan sebagai perpaduan murni antar kelompok masyarakat, lambang keakraban dan tak guyah-guyah. Ada sampai unsur dalam cara itu. Tuh mak. Yaitu daun siriah. Warna hijau rasanya padeh. Kedua buah pinang, warna kuning rasanya kalek. Dan ketiga gambia, warna coklat rasanya pahit. Dan yang keempat sadah, warna putih rasanya masin. Keempat komponen tadi digiling yang menjadi ciek, diolah, dipadukan, kemudian dimakan, dikunyah-kunyah. Ayahnya lalu dilulu, sapahnya sama dibuang, mardeso nampak di wajah. Coba perhatikan. Apa tuh mak? Persenyawaan antara warna siriah dan hijau, warna pinang dan kuning, gambia dan coklat, dan sadar dan putih mendatangkan corak baru, yaitu warna sirah.
Kalau ada komitmen kata sepakai, sadonyo melebur dalam kebersamaan, Siriah takkan balik ke hijaunya, Pinang tak pulang ke kuningnya, Gambia dan tidak coklat lai, Sadah pun lupa je putihnya. Itulah kesatuan, itulah tanda sayo. Baik tujuan dengan raso. Menunggalnya antara padeh, kale, pai, yomasin mendatangkan raso baru dan lama manih sama dulu-dua. Akampeknya mailia sekujo tubuh menjala sepanjang darah. Jadi kesimpulannya, kok tamu disonsong di Siriah Pinang, tandanya suko lama nanti. Kok bamohon di Siriah Pinang, tandanya ikhlas putih hati. Dicabiak Siriah dalam sidang, tando sangketo nalahabi. Carano tahidang di balai adai, tandonya cupak lah dipape, undang lah usai dipabuek, sepakai urang memajilih, tinggal negari melewakan. Bah, lepam kemenakan. Paham, Mak. Mengerti Ambo kini. Kecik Ambo tadi kok sekadar pamerah-merah bibia saja. Kok hanya pamerah-merah bibia ranjala li sensitif saya lepung kan ndak payah nantian kui. Nah, kok sekadar mengunyah-ngunyah lola permen karet. Jale manihnya lamo kabeh kira. Betul, Mak, betul. Raso-rasonya cukup lah dulu, Mak. Tunggu. Aduh, cik lain nan lupa, Mak. Atuh. Ada pepatah nan agak sumbang tadangannya. Babu nyinya. Iko maa. Kok mandi di ilia-ilia, menyawa di bawah-bawah. Oh itu, jadi. Ambo katakan sumbang sabab kok mandi di ilia-ilia, orang bakusuk sabalah hulu. Marasai lawak di limbahnya. Menyawa di bawah-bawah. Orang di atas sedang mengeluarkan apa lalu. Asal saro lah kemanakan, Mak. Sebenarnya ada sambungan pepatah tadi. Apa itu, Mak? Yaitu bakato marana-randah berjalan menaku-naku. Ya tolonglah seketik Mamak terangkan. Aku keterangannya. Berulang kali Mamak katakan, usah membaca nanti sure. Indak kesabodoh itu orang sesuatu menyuruh anak cucunya merangkak-rangkak di bawah tapak kaki orang dah. Padahal kita kok diajak bagak, disuruh mandiri, berpantang menjadi umpan. Kok dapat awak kau menjadi tukang panciang. Tapi sabalianya, indah boleh sombong kita kabua ijan hongeh pembusuang dado, hati busuak parangai mauang. Usah. Adapun pepatah tadi memberi petunjuk kabakeh tamu di rumah orang. Ki anak dagang ram pendatang. Supaya apa? Supaya tahu diri awak menompang. Elok-elok di rantau orang, jangan nangek tadah dari cangki yang rabat tantang mambiak surang. Iku ajaran budi pekerti, pihak. Iya. Dek lai memaci pitua hadat. Kamanapun orang awak pai merantau, diterima je suku hati. Disenangi, malah dibutuhkan. Coba bandiangkan jo konco kita nan merantau ke Kalimantan, ke daerah Dayak. Dek parangai bak bindalu. Niat jahit sangajo busuak limau dijajah dikalahkan, kasudahannya dimusuhi dia orang kampung diharak je tombak lambiang sehingga bajelo mai diparak. Alhamdulillah salarui salam menangko alun nado anak Minang dan di usia tagak orang kampung ledo. Bah, cukup dulu. Cukup, Mak. Terima kasih keterangan Mama. Ikut penutup kata malui lah. Jadi Mak Datuk, kalau nak tahu bahagamu mesti pandai bahasa Arab. Sebab hadis di Quran ditulis jo bahasa Arab. Nak paham bahasa Arab, pelajari nahwu jo saraf, mantik mani saratu munjid jo balagah. Baik itu pulau barajadat kopiak. Haruslah tahu bahasa Minang, langkuk sastra gramernya. Pepatah jo petitih, pantun juga rindam, katu bayang katu bakia sampai pameo je kacika. Katunya tasirek tersuruak-suruak. Rundiang bermisa baumpamo nanta surek kajaleh yo. Kok gulai hamba kurang masin keciknya jauh bana piaman kini. Sebab di masa zaman sesu garam dibuat di piaman. Turun ijo turun beliuang artinya membalik kontan. Nan bak mailu awas sonsang mengkasutnya tersuruh di orang sagan. Malah ado nan bedo nan rumi bana pia. Tu Mak. Kato tersimpan tersembunyi balawan lafaz yo mana. Elok keciknya buruak. Acuk jarang mengkesiknya. Ku ibu berang ke anak dikatakannya, santiang labana parangayang yuang, lah pandai melawan kemande. Atau mama menyedia kemanakan. Sambil sengyang dikatakannya, nde acuk bana mama bersilau. Padahal tujuannya menumpala
berang bercampur buati kemanakan ndak pernah menyilaunya. Kamu lain dah, tabalia. Iyo sabana rumi yo mak ya. Iyo rumi. Susah menangkuk nanta sirek konulah pulo nanta surua. Iyo batu-batu. Nambak mengaca bayang-bayang mencari jajak dalam ayat. Tapi justru di sinalah seninyo tuturan kato lamaknya baso ya basi. Kolai arih semua arih manih bak santan ditangguli. Nyampang ko indak samu paham bak alu pencukai duri. Usahkan duri kata bacui malah mencucuak makin dalam. Tolong diagi perbedaan antara tasire jota surua ko mak. Untuk lebih jaleh mama agi dua buah pantun. Bunyi pantunnya mak. Tapi je maaf ko kayak kemanakan deh. Mama barikan pantun mudo ko sekadar contoh perbandingan saja. Iya. Aiko keluhan seorang pemuda yang sedang patah hati tadanga pantun juratoknya. Cucu boleh cek mak. Katanya, anak udang dipanggang-panggang mau dipindang tak berkunyit. Anak orang dipandang-pandang mau dipinang tak berduit. Itu pantun betilanjang namanya. Bako bantu tu mak. Lah jaleh ju engkasuknya tu di Minangkabau pantun serupa tu ndak laku tu. Bako sampai ndak laku tu. Ndak bernilai. Iya. Nah cuba bandingkan je pantun Minang dalam kiasan ketobayang. Ayo balo bunyinya mak. Macam iko. Si kikih tabang merau inggo dibantu pesumayan manangih kumbang patah sayuk bungo lah nyato balarangan. Niat kumbang pasti nak ke bungo. Tapi apa dayo sayuk lah patah indaklah mungkin tabang lain. Iya. Kan sano kok bisa tabang yuo bungo berpaga balarangan sio-sio kasiah tak sampai. Apa agak? Iyo tinggi nilai seninya tu mama. Atau nyoba gurindam bandai-andai maranuang nasib para sayang ada ngakan pantunnya pulau pantunnya tu mak pantun ko batu tua batu tua ayo coba lah mak. Ambo ibarat padi salibu bungo dia babungo dia lang musim babuah di ujung tahun urek begantuang ke jurami rangki yang tinggi ke dihadang tampan ke jadi luluak saja. Menyedihkan. Kalai paham kasih itu. Iyo paham bana mak. Itulah Minangkabau. Dalam suasana macam mana pun kato babayang tidak tinggal. Bahkan dalam keadaan emosi naya darah sekalipun baso simbi atau bau jo. Umpama seseorang kata cakap katanya pantang rajo maulak sambah. Ko iyo menjual ada balik. Apa pula hubungannya jujur balik tu mak? Itu kata bagak kata menantang tu lawan paham kasihnya. Iya. Kalau dalam bahasa sehari-harinya ada ndak takui juang doh. Itu isi kalinya. Macam itu. Ya itu. Jadilah mak datua. Terima kasihlah hati wakatunan mama sediakan untuk ambo. Ya. Terima kasih bantuan mak datua. Banyak banget pengetahuan baru ambo tentang adat kita. Insya Allah buku ambo bisa selesai menurut jadwalnya mak. Ya itulah cuma dapat mama barikan untuk membantu kemanakan. Padokalah itu dari mama cari lain ketukuannya. Alang jo kekek bari makan barilah makan keduanya panjang jo singkek paulehkan kok tak sampai ke baju. Akhirnya mau minta maaf. Ko ado kato takasa jo tadareh kurang lama raso di hati. Malumlah orang tua ko lah pelupo lah nyinyia lungga pengabe harilah kan mama tentang itu deh usah menjadi beban dosa mua di dalam tangan Allah. Sama-sama mak datua. Ambo pun bitu pulo ko dek didorong darah mudo. Barangkali tersanggah mama betutua tak lancang ambo bakato. Ya. Tak kira martabat ini mama. Rila jo maaf mohon. Ya. Maaf yo mak datua yo. InsyaAllah sama-sama Tuhan ikan dia lihat tabangkan yang lalu kepada Tuhan kita bersarah diri. Apa misi ambo dulu mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.